yang mau cari kerja atau malah udah kerja gitu ya. Nah, sebelum itu coba absen dulu dong di kolom komen, di kolom chatnya nih. Dari keuskupan mana, namanya siapa, kali aja bisa dapat kenalan baru ya kan? Asik, kenalan dulu dong. Yuk. Oh ya, minta tolong teman-teman juga untuk merename namanya asal keuskupan underscore nama gitu ya. Jadi misalnya Keuskupan Agung Jakarta KAJ underscore Laurentius gitu ya, biar kita bisa tahu nih dari mana aja sih yang udah datang ya, gitu ya. Oke, sebelum kita mulai ngobras hari ini, kita mau berdoa dulu gitu ya. Doa juga akan dipimpin oleh tim dari OMKNet dengan Cimelisa Irawati. Silakan Cimelisa. Ya, thank you, Oke. Halo teman-teman semua. Sebelum kita mulai dengan doa pembuka dulu ya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapak, terima kasih karena Kau telah mengumpulkan kami di sini pada hari ini. Terima kasih atas kesehatan yang telah Kau berikan kepada kami dan hati kami yang tertuju padamu pada hari ini. Kami berdoa semoga program dari Ngobrol Asik ini membawa kami mengetahui lebih dalam lagi tentang karir kami, passion kami dalam hidup. Kami berdoa bagi Oke dan teman kami Reno, semoga mereka dapat membantu kami untuk mengetahui lebih dalam lagi apa yang kami mau dalam hidup kami dan dapat membangun karir kami untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan yang telah mencintai kami. Dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan pengantara kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Thank you, Ci Melisa. Wah, sama-sama, Oke. Yeay. Kita lanjut ya. Nah, sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol, kita juga kedatangan seseorang yang luar biasa. Wih, siapa nih? Romo Kristi. Selamat malam, Romo. Malam, Oke. Malam, Reno. Malam, teman-teman semuanya. Malam, Romo. Sebelum kita mulai, Mo, silakan Romo untuk berikan sepatah dua patah kata pembuka nih, Mo, buat ngobrol pada malam hari ini nih, Mo. Ya, oke. Ya, oke. Ada 4 ya, jadi bukan sepatah dua patah, tapi ada 4 poin yang mau saya sampaikan di bagian pengantar ini. Yang pertama, kalau kita omong soal karir atau omong soal bekerja, itu membuat kita sebagai manusia itu bermartabat. Jadi bekerja itu membuat manusia bermartabat. Kerja itu bisa dipahami sebagai dorongan dari hasrat yang kita miliki, atau dorongan dari minat yang kita punya, atau dorongan dari hati kita manusia. Orang sering sebut dengan kata passion juga. Nah, dengan bekerja, teman-teman, manusia itu menjadi manusia yang utuh, menjadi matang dan dewasa. Karena konon katanya kita juga disebut sebagai rekan sekerja Allah gitu ya. Berarti kalau kita bekerja, itu kita juga bekerja bersama Allah. Tidak hanya untuk orang lain, tetapi juga membuat keutuhan kita itu semakin tercipta sebagai manusia. Mungkin ini makna terdalam dari bekerja. Sehingga bekerja itu tidak hanya demi pemuasan nafsu belaka, tetapi harus dilakukan dengan hati dan cinta. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dalam Injil Matius bab 6 ayat 33 sampai 34 itu dikatakan carilah dulu kerajaan Allah gitu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Tadi saya merenung-renung pilih jabatan atau pilih gaji gitu. Mana yang saya pilih ya? Dua-duanya kok kalau jadi imam kok kayaknya nggak ada gitu. Mau mengejar karir seperti apa sih kalau menjadi imam gitu ya? Atau mau mengejar gaji seberapa kalau menjadi imam? Saya kira tidak demikian. Tetapi rasanya ini juga berlaku untuk kita
orang-orang muda Katolik yang ingin mengikuti Kristus di dalam perjalanannya. Saya meyakini kalau kita bekerja dengan hati dan cinta sebagai rekan sekerja Allah dengan sungguh-sungguh, maka soal jabatan dan gaji itu akan berjalan seiring gitu. Sederhana saja. Kalau kita bekerja dengan sungguh-sungguh, orang-orang akan melihat dan memberi kepercayaan kepada kita. Bekerja dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya demi mengejar duit, bukan hanya mengejar jabatan, tapi kita bekerja dengan sungguh-sungguh. Itu yang kedua. Yang ketiga, manusia berusaha dan kita perlu tahu triknya, gitu. Manusia berusaha dan kita perlu tahu triknya. Kalau teman-teman ingat dalam kitab suci itu ada kisah tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Gadis yang bijaksana itu sudah menyiapkan minyak untuk pelitanya supaya tidak mati ketika mempelai datang. Tetapi gadis bodoh tidak siap-siap, gitu. Nah, trik inilah, nah itu poin ketiganya ya. Poin keempatnya, trik inilah yang mau kita obrolkan bersama dengan ahlinya, gitu. Ahlinya siapa? Reno, terima kasih sekali. Reno ini adalah bagian dari tim People Analytics gitu ya, di sebuah startup Dekakon di Indonesia ya. Ini luar biasa. Terima kasih sekali Reno bisa datang dan ngobrol bersama kita karena seperti yang tadi saya katakan, mungkin Reno bisa sharing bagaimana bekerja dengan sungguh-sungguh dengan hati dan cinta, dan tentu ada trik-trik yang nanti bisa disampaikan kepada teman-teman supaya sungguh-sungguh ketika teman-teman itu bekerja, juga bekerja dengan hati dan cinta sebagai rekan sekerja Allah, tentu di dalam aktivitas yang sangat duniawi, dan toh kita tidak perlu harus memisah-misahkan antara rohani dan jasmani, karena keduanya di dalam perjalanan hidup kita itu berjalan beriringan dan saling mengisi dan melengkapi. Itu saja pengantarnya. Sekali lagi terima kasih Reno, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung, terima kasih untuk OMK.net yang telah memberikan wadah ini untuk ngobrol asik pada malam hari ini. Romo meminta maaf Reno karena tidak bisa menemani proses obrolan ini. Semoga nanti kalau sudah selesai misa, saya langsung bisa bergabung lagi dengan teman-teman di ngobrol asik ini. Reno, selamat berdinamika. Titipannya berat, tapi saya usahakan ya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Romo Kristi tuh guys. Jadi dengerin, jangan cuma cari kerja aja gitu ya. Tapi juga kita harus carilah dulu kerajaan Allah gitu. Asik. Nah, tadi karena Romo Kristi udah kenalin Mas Reno nih, waduh. Jadi malam hari ini nih kita ketemu nih, kedatangan teman OMK yang, waduh, benar-benar kacau banget nih. Hari ini saya pakai baju hijau gitu ya, sengaja gitu. Nggak tahu nih Mas Reno lihat apa nggak nih pakai baju hijau gitu ya. Gimana Mas? Oke, nah langsung aja ini kenalin Mas Reno ini. Mas Reno ini adalah OMK lulusan psikologi dari UGM yang sekarang jadi bagian dari tim People Analytics gitu ya di sebuah startup Dekakon gitu ya di Indonesia. Nah, tentunya kita kenalnya pada pasti yang ojek online ijo-ijo tuh ya. Nah, itu teman-teman pasti udah tahu tuh. Mas Reno kerja di situ tuh gitu ya. Nah, timnya Mas Reno ini keren banget gitu ya. People Analytics ini saya juga baru tahu bahwa ada tim ini gitu ya di HR gitu ya. Adalah sebuah tim yang ngelola dan nganalisis data buat organisasi, buat bantu ningkatin kualitas lingkungan kerjanya. Nah, terus juga Mas Reno juga juga mengelola sebuah organisasi non-profit gitu ya, bergerak di bidang edukasi tentang kesehatan mental atau mental health. Lagi rame banget gitu ya, lagi rame banget belakangan ini mental health semuanya. Oke. Buat teman-teman juga yang punya pertanyaan seputar karir, nanti kita bisa nanya langsung nih sama Mas Reno gitu ya di kolom chat gitu ya. Jadi silakan nanti ditanya. Nah,
tulis di kolom chat. Nanti ketika sesi tanya jawab, baru kita tanyain langsung sama Mas Reno-nya. Lanjut aja sama Mas Reno. Halo Mas Reno, gimana kabarnya? Halo Mas Oke, apa kabar? Saya gini-gini aja, masih hidup. Dan satu hal bersyukur ya saat ini ya. Oke. Mas, thank you banget loh udah mau join di kita nih. Wah, kita bakal sharing-sharing ya pada malam hari ini. Iya, nanti kita judulnya ngobrol asik ya. Jadi teman-teman juga boleh silahkan kalau ada pertanyaan sampaikan aja di kolom chat atau mungkin nanti mau raise hand langsung ngomong juga ya. Mungkin juga boleh ya Mas Oke ya. Kita santai aja lah, kita diskusi bersama-sama. Kita sharing di sini ya jatuhnya ya. Iya. Benar, asik. Sip. Tadi lumayan mantap ya gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mau tanya-tanya seputar karir nih boleh nanti di kolom chat, nanti saya bacain, atau tadi juga Mas Reno silakan kalau ada yang mau nanya langsung silakan raise hand, nanti dari tim OMKNet akan bantu buat teman-teman di spotlight juga gitu ya. Oke, Mas Reno, biar nggak lama-lama lagi nih ya. Tadi menarik banget menurutku kerjaannya Mas Reno. Analisis data untuk meningkatin kualitas kerja di kantor gitu ya. Menarik banget. Berarti tentang data karyawan gitu ya Mas ya, dianalisa gitu ya. Iya, jadi kalau boleh kita sedikit ya, saya itu kerjanya People Analytics memang, dan itu suatu role atau pekerjaan yang belum lama ada lah di industri kita sekarang ini. Baru ada kurang lebih sekitar 1-2 dekade terakhir. Kenapa? Karena ya memang mengolah data itu kan butuh komputer yang bagus ya sebetulnya dulu. Tapi sekarang komputer kan makin canggih. Setiap tahun itu kan perkiraannya kemampuan komputer akan bertambah 2 kali lipat ya setiap tahunnya. Maka karena sekarang juga HP aja udah luar biasa kuat, bahkan mungkin HP-nya teman-teman lebih bagus daripada laptopnya mungkin ya secara spesifikasi gitu. Dan karena semua juga sudah bisa menggunakan komputer dan device-device personal, jadi ya makin mudah untuk melakukan analisis. Nggak perlu server yang gede gitu, nggak perlu juga pakai komputer yang mainframe di sebuah kampus yang besar, kita sudah bisa melakukan analisis secara personal gitu. Jadi karena itu juga mulai banyak nih bidang-bidang yang omongannya soal data. Jadi nggak cuma data soal bisnis juga ya, tapi juga ada data yang khusus untuk HR. Contohnya ya kerjaan saya ini. Emang agak aneh. Nanti kalau mau tahu lebih lanjut juga boleh nanti kita ngobrol dikit soal itu juga. Mantap, boleh. Nah, karena boleh tuh Mas. Jadi kan menarik banget gitu ya. Jadi pasti dari analisa data-data yang Mas Reno lakuin ini kan pasti ada temuan-temuan yang menarik banget gitu ya. Nah, mungkin boleh nih Mas di-sharing ke kita, karena kan kita sebagai OMK nih Mas ya, yang range usianya luas banget gitu ya, dari 13 tahun sampai 35 tahun belum nikah, bahkan dari yang sekolahnya masih SMP, SMA, kuliah, kerja awal, bahkan sampai yang profesional gitu kan luas banget OMK gitu ya. Mungkin boleh di-share nggak Mas, kira-kira untuk perusahaan yang sekarang ini nih, analisa datanya nih kira-kira butuhnya nih orang-orang yang seperti apa, jadi supaya OMK nih bisa siap-siap gini. Oke, coba saya cerita sedikit soal ke arah sana ya. Mungkin aku sambil share screen kali ya, ada sedikit silakan. Presentasi gitu yang kita bisa lihat bersama-sama. Sudah terlihat layarnya sekarang? Sudah? Oke, nah jadi teman-teman, kenalin lagi ya, aku Reno. Memang saya seorang HR profesional, kemudian juga kebetulan urusan HR malah lebih ke arah data, dan juga kebetulan sempat jadi seorang founder ya, sekarang jatuhnya masih founder ya, kan juga abadi gitu. Dan ya dulu kuliah di psikologi, tapi kebetulan di psikologinya tidak ke arah klinis, tapi malah ke arah statistika dan penyusunan alat tes yang disebut sebagai psikometri. Dan di situ akhirnya kita ya istilahnya menggabungkan psikologi dengan statistika untuk membuat beberapa macam cara pengukuran lah. Jadi kita bisa ngira-ngira mungkin orang itu perasaannya seperti apa, kemudian mungkin mengalami experience seperti apa di perusahaan dan lain sebagainya. Kemudian juga dulu dari kuliah membangun sebuah NGO tentang kesehatan mental, sekarang masih jalan juga, bisa cek di Instagram, mungkin juga dari udah tahu sebelumnya ya. Dan juga yang tentunya sekarang jadi mata pencaharian utama itu adalah menjadi seorang HR profesional, seorang People Analytics di startup yang baru aja IPO kemarin itu. Nah, mungkin nanti ada sedikit cerita ya bagaimana gitu prosesnya sampai ke arah sini, dan juga ini buat juga kita tanya-tanya juga, kita ngobrol-ngobrol juga. Yang mau saya klarifikasi di awal, ini bukan sesi motivasi teman-teman, ini sesi demotivasi. Kalau saya juga bilang sama orang-orang yang dengerin saya ngomong gitu ya, saya tuh biasanya sebut sebagai demotivator itu. Kenapa? Karena akhirnya
apa ya? Kalau buat saya pribadi gitu, motivasi yang terlalu banyak juga nggak sehat. Ya. Kebanyakan vitamin itu juga nggak sehat. Jadi kalau saya sih yang real-realnya aja lah, yang nyata-nyatanya aja lah seperti apa gitu. Makanya saya nyebutnya branding saya demotivator. Ya. Nggak usah takut teman-teman. Dan saya itu belum sukses, jadi jangan takut dulu ya, atau jangan kayak merasa wah omongannya Mas Veno paling benar. Belum tentu. Karena lagi-lagi ini juga ajarannya mentor-mentor saya sebelumnya. Kalau dengerin mentor itu tuh tanya sama beberapa mentor sekaligus, jangan cuma satu. Karena mentor 3 orang aja misalkan gitu ya, satu ngomong apa, yang kedua ngomong apa, yang ketiga ngomong apa, tiga-tiganya beda semua. Ikutin yang mana, ketiganya sebetulnya betul ya, tergantung dengan konteksnya mereka masing-masing. Tapi apa ya, mereka tuh mengalami pengalaman yang berbeda, sehingga pasti opininya pun juga berbeda. Maka yang kita obrolkan di sini lagi-lagi adalah sebuah opini. Kalau nggak setuju ya boleh, ngomong aja nggak apa-apa. Kalau setuju diambil ya silahkan juga. Yang pasti bijaklah dalam mengolah informasi yang ada, termasuk yang berseliweran di internet. Misalkan di internet pada bilangnya, oh bikin CV itu harus bisa dibaca sama ATS-nya. ATS itu Applicant Tracking System ya, atau job portal dan sebagainya itu. Untuk langsung otomatis baca CV segala macamnya. Apakah iya? Lagi-lagi tidak semua perusahaan, bahkan yang gede-gede pun belum tentu pakai ATS. Dan itu juga pada akhirnya lagi-lagi ada namanya jalur orang dalam. Nah, orang dalam itu bagus apa jelek? Nanti kita obrolin juga di belakang ya, gitu ya. Jadi lagi-lagi kita ngobrol bersama sini, yuk kita diskusi. Karena tidak ada satu solusi yang tepat untuk semua orang ya. Semua orang punya jalannya masing-masing gitu. Nah, singkatnya ya sebetulnya jenis pekerjaan itu kan selalu berubah-ubah ya. Dan sampai sekarang itu juga makin maju, bisa dilihat di sini juga. Yang paling kiri itu gambar awal-awal abad ke-20 gitu ya. Ketika telepon itu baru mulai ada. Gitu. Dan telepon zaman dulu tuh bukan ngisi nomor terus langsung menyambung kemana, nggak bisa video call apalagi ya. Telepon zaman dulu itu kita nelfon ke operator, operatornya akhirnya menghubungkan kabel, literally kabelnya, antar satu colokan nomor pengirim dengan nomor si penerima. Jadi itu kok kabel dicabut itu teleponnya juga langsung mati gitu. Dan itu jalan seperti itu zaman dulu. Jadi ada namanya operator telepon. Kemudian makin ke sini makin canggih juga, sudah mulai ada komputer tapi mungkin agak besar seperti di gambaran nomor 2 di pertengahan abad ke-20, mulai ada komputer mainframe, mulai di 1970-1980 komputer juga makin banyak yang mulai dipakai untuk di pekerjaan. Kemudian bahkan kita juga sudah bisa mendaratkan roket dan sebuah kendaraan di bulan yang bahkan memori komputernya itu jauh lebih kecil daripada HP-nya kita sekarang. Nah, dulu tuh seperti itu. Sekarang komputer makin kecil. Jadi kayak semua orang bisa bawa komputer kemana-mana. Ada yang tipis, ada yang tebal, ada yang bisa buat gaming gitu ya, ada yang bisa buat edit video, dan bahkan pakai HP pun sekarang sudah cukup ya. HP zaman sekarang itu dicolok layar juga udah bisa beberapa handphone. Jadi pekerjaan terus-menerus berubah. Yang jelas, pekerjaan-pekerjaan yang repetitif itu mulai digantikan oleh teknologi, seperti yang paling kiri tadi. Untuk menghubungkan telepon itu kan sudah bisa menggunakan switchboard yang otomatis atau alat mesin yang otomatis gitu ya, tidak lagi menggunakan operator manusia. Maka lapangan pekerjaan pasti berubah seiring perkembangan zaman. Dan ini juga yang perlu diingat ya teman-teman di sini juga, kita kan mungkin ini baru di awal-awal masa karirnya kita, atau mungkin juga sudah ada yang berkarir, dan mungkin di beberapa tahun ke depan itu sudah berbeda lagi semuanya. Nah, kenapa masalah pekerjaan itu penting? Tadi kayak katanya Romo Kristi ya, memang pekerjaan itu kan sebagai sebuah karya gitu, sebagai sebuah identitas gitu. Lagi-lagi 90% hidup kita tuh berhubungan dengan pekerjaan kita. Karena pekerjaan kita itu menghidupi diri sendiri dan juga menghidupi orang lain, ya kan? Mungkin kita seorang pengusaha, kita menghidupi karyawan kita. Mungkin kita merupakan seorang karyawan, ya kita kan menghidupi diri sendiri dan juga tentunya menggerakkan roda perusahaan supaya juga yang karyawan-karyawan lainnya juga bisa dibayar oleh perusahaan, ya kan? Kalau ada karyawan yang nggak datang, orang-orang salesnya pada mangkrak semua, nggak ada pemasukan di perusahaan, nanti nggak bisa digaji karyawannya, ya kan? Akhirnya penghidupan orang lain juga terganggu. Kemudian pekerjaan juga mengatur dan mengubah hidup kita, menentukan kita mau kuliah apa, menentukan kita tinggal di mana, kantornya seperti apa, naik kendaraan apa, cara berpakaiannya bagaimana, itu kan sudah mengubah identitas kita. Sampai misalkan ngatur juga kita boleh cuti kapan, ya kan? Jadi kita mau liburan aja tuh mesti mikir gitu, karena ada pekerjaan misalkan. Jadi
pekerjaan itu menjadi identitas diri kita. Kita akan identify diri kita sebagai seorang, mungkin aku seorang akuntan, oh aku seorang ahli hukum, aku seorang lawyer, aku misalkan seorang apa ya tadi, misalkan kalau saya gitu seorang data analis gitu, atau mungkin ada yang seorang engineer dan lain sebagainya. Jadi inilah pentingnya pekerjaan, nggak hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk orang lain. Nah, kalau kita melihat hidup kita kan sebetulnya intinya adalah kita bergerak ya. Waktu kan terus berjalan, bentuknya kan linear. Belum tahu ya kalau ada mesin waktu ya, mungkin bisa pindah ke masa lalu. Tapi waktu itu kan berjalan dari titik A ke titik B. Kita juga sama sebagai manusia bergerak dari titik A ke titik B juga. Nah, titik A, titik B-nya ini yang kayak gimana sih? Berarti kan kita ada titik awal dan juga ada titik akhir dan ada jalan yang di tengah-tengahnya. Berarti ada titik mulai, ada sarana, dan ada tujuannya. Nah, yang penting buat teman-teman ketahui adalah titik A-nya apa, titik B-nya apa, dan kemudian jalan di tengahnya seperti apa. Maksudnya gimana? Jadi masalah mau pilih jabatan atau gaji gitu ya, itu tuh lagi-lagi sebenarnya kalian itu juga mau jadi apa dulu. Kenapa? Misalkan kita naik tangga nih, ada mas-mas naik tangga ke sebuah tower, nggak tahu itu tower apaan. Kan kalau kamu tahu mau ke atap mana, kan jadi tahu kan tangganya yang mana. Ya kan? Tapi kalau kita nggak tahu atap mana yang kita naikin, tangganya kita juga nggak tahu tangga yang harus kita pakai yang mana. Jadi kita harus tahu dulu kira-kira end goal itu gimana sih, atau tujuan akhirnya itu mau seperti apa sih, atau nggak usah tujuan akhir banget deh, paling nggak tujuan kalian saat ini itu apa. Ada yang mungkin tujuannya, oh aku ingin naik ke atap paling tinggi di kota ini, maka carilah tempat yang paling tinggi terus naik tangganya ke yang atas gitu. Atau mungkin tujuannya sesimpel, oh aku pokoknya pengen naik tangga aja, biar ya pengen naik tangga aja, nggak penting naik atas atau enggak, ya nggak apa-apa, naik tangga juga boleh, nggak salah kan. Atau bahkan mungkin cuma sekadar, oh pokoknya aku mau naik atap, bebas mau yang atapnya mau yang manapun gitu, pokoknya naik atap aja, ya nggak salah juga. Dan itu masing-masing orang punya pilihan masing-masing. Dan tangga itu ada di mana-mana gitu ya, dan atap juga ada di mana-mana, artinya opportunity juga ada di mana-mana, kesempatan juga sudah ada di mana-mana, dan semuanya punya dampaknya masing-masing, baik ke temannya mungkin, ke rekan kerja, ke saudara, ke keluarga, kehidupannya sendiri, dan banyak lagi ya. Jadi yang penting adalah kamu tahu dulu tujuanmu apa. Boleh kok, karena juga ada tujuannya, aku cuma mau ngeliatin tangga, ya silahkan, nggak apa-apa. Yang penting kamu tahu tujuanmu itu adalah apa. Sehingga kalau diurutin ya, tadi juga sempat Romo Kristi sempat nyebutin passion gitu ya di kanan itu ya. Pertama kan sadar dulu, kita tuh siapa saat ini, aku kemampuannya apa, aku bisa apa, aku punya talenta-talenta seperti apa. Kemudian harus mencapai ke titik yang B nantinya kan ya, ke titik akhirnya. Dan titik akhirnya itu mau yang seperti apa, aku mau jadi yang seperti apa, aku mau mendapatkan apa. Itulah masalah tujuannya tadi. Nah, untuk mencapai ke sana, kita perlu memahami akhirnya bagaimana caranya sampai ke sana, attitude-nya harus seperti apa. Mungkin ada perilaku yang harus dilakukan, ada yang mungkin jalannya, oh tujuanku adalah ingin menjadi seorang profesor. Maka kan attitude-nya atau langkah-langkah yang dilakukan adalah untuk ikut kuliah lagi, S2, S3 sampai jadi profesor. Jadi ketahuilah posisi sekarang di mana, pengen akhirnya seperti apa, atau pengen tujuannya seperti apa, dan yang akhirnya kita tentukan juga tengah-tengahnya ini. Kira-kira aku harus ngapain supaya dapat sampai ke sana. Seperti naik tangga tadi ya, B-nya bebas, mau tangganya dinaikin kayak, mau enggak kayak, atau mau diliatin doang, silahkan. Tinggal artinya kalau kita sudah tahu B-nya, akan lebih mudah untuk menentukan jalannya seperti apa. Ya, jadi target gaji boleh nggak? Boleh. Target jabatan juga boleh. Ada yang salah? Nggak ada. Semuanya itu benar asal sesuai dengan kebutuhanmu atau tujuanmu saat ini. Misalkan sekarang tujuannya adalah untuk mau membeli mobil misalkan. Nah, kalau mau beli mobil berarti butuh apa? Butuh gaji sekian banyak. Oke. Titik A-nya gimana? Oh, gajiku masih kurang sekian juta nih per bulan untuk bisa nyicil mobil. Misalkan seperti itu. Maka setelah kita mengetahui jaraknya berapa, kita jadi tahu caranya bagaimana untuk mencapai gaji sekian. Itu ya boleh. Atau misalkan targetnya juga yang agak tinggi-tinggi gitu. Oh, aku mau punya rumah 5 lantai gitu. Ya silahkan. 5 lantainya kapan, caranya seperti apa, titik sekarang di mana, kita tentukan nih, kita breakdown. Oh, berarti kalau aku mau rumah 5 lantai harganya sekian, berarti kalau aku kumpulkan dalam sekian tahun ya, 10 tahun, 20 tahun, gajiku harus naik sekian persen setiap tahunnya misalkan. Itu juga adalah sebuah proses mencapai ke sebuah
tujuan. Dan tentunya tadi kenapa itu penting, karena kita harus membedakan antara tujuan dengan sarana ya. Jadi jangan melihat sekadar segala hal itu dianggap seperti sebuah tujuan, padahal mungkin beberapa hal itu adalah sebetulnya sebuah sarana. Mungkin pekerjaan tadi adalah sebagai tangga yang menjadi sebuah sarana dengan tujuan adalah misalkan gaji. Ya boleh. Jabatan dengan jabatan bagus, gaji tinggi boleh nggak? Boleh banget. Kalau dapat cocok kan nggak masalah ya. Ada nggak yang misalkan dapatnya, gaji tinggi tapi kerjaannya nggak cocok? Nah, kembali lagi, kamu tujuannya apa? Kadang mungkin kalau makin tua ya, saya sering dengar kok teman-teman yang sudah menikah, anaknya udah 2, cerita capek Ren kerja gue gitu kan, udah males nih kerja gitu. Tapi sama istri nggak boleh pergi dulu, nggak boleh resign dulu, soalnya inget anak lo ada 2. Jadi itu yang juga harus dilihat ya, tujuannya itu mau seperti apa. Dan tujuan masing-masing orang itu berbeda. Tidak perlu membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Kamu sendiri memang tujuannya apa. Ada orang-orang yang mungkin lahir dari keluarga yang mungkin berkecukupan sehingga tabungannya cukup gitu ya. Lalu mau misalkan, aku mau eksplorasi diri dulu, habis lulus kuliah mau jalan-jalan dulu keliling ke 5 benua gitu. Lah ya silahkan. Mau ada yang menghujat, ya biasalah, namanya sosmed ya, netizen suka menghujat, tapi ya bodo amat, tujuannya dia apa? Dia ingin mengeksplorasi budaya, dia pengen menikmati hidupnya, ya boleh-boleh saja, sah-sah saja. Belum waktunya juga mungkin dia untuk mencari penghasilan sendiri. Gitu. Jadi kembali lagi, setiap orang titik mulainya berbeda, tujuannya berbeda-beda, maka jalannya juga berbeda-beda. Nah, lanjut dulu ya Mas Oka ya. Atau mau ada nimbrung dulu nih? Aku lagi nyatetin tadi, kira-kira benar. Yang paling penting adalah tujuannya ya. Oke, silakan lanjut Mas Reno. Oke, tak lanjutkan dulu ya, sedikit lagi. Lanjut, Nah, silakan. terus pekerjaan apa kira-kira yang paling sesuai? Kan ini pertanyaan teman-teman semua kan, tadi malah dikuliahin masalah prinsip. Nah, ini sekarang kita belajar soal kira-kira pekerjaan yang paling dibutuhkan seperti apa. Ingat, pekerjaan repetitif yang mengedepankan fisik itu memang mudah digantikan oleh robot ya. Sehingga ya, tadi misalkan untuk sebuah kerjaannya bisa digantikan oleh sebuah software atau sebuah robot yang berupa mesin hardware gitu, itu sangat mudah sekali untuk digantikan di masa depan. Jadi seperti manufaktur contohnya, makin banyak kan dibantu oleh mesin ya, untuk angkat-angkat komponen-komponen yang berat itu juga sudah menggunakan robot. Lalu tentunya juga ketika ada beberapa task yang misalkan bentuknya repetitif seperti pencatatan pembukuan juga sudah bisa otomatis semuanya. Mungkin zaman dulu misalkan teman-teman tahu nggak kenapa kartu ATM kalian itu nomor-nomor angkanya itu timbul? Masuk ke tahu nggak? Kartu ATM-nya timbul kan angkanya? Beberapa kartu. Iya, benar, ada yang udah enggak kan, tapi kan kenapa kira-kira timbul? Buat ngebaca kali ya Mas Reno. Nah, zaman dulu bukan buat ngebaca, tapi zaman dulu kalau kita mau transaksi dengan kartu, itu nanti kartunya kayak diarsir pakai karbon gitu loh sama si tokonya. Jadi ada buktinya nih, kartu ini sudah pernah lewat sini untuk pembayaran. Kemudian nanti dia akan telepon bank ada saldonya nggak? Oh ada, boleh. Udah dijalankan. Nanti dia bisa ngeklaim pembayarannya dengan bukti kartu tadi yang sudah di copy tadi itu dengan karbon tadi. Gitu. Jadi dulu ada seperti itu. Sekarang gimana kira-kira? Udah otomatis semua kan, verifikasi udah nggak pakai telepon lagi, semua udah pakai mesin. Gitu. Dan bahkan sekarang yang dulunya itu kalau bikin rekening bank harus langsung ke bank ya, dan namanya proses KYC atau Know Your Customer itu dengan melihat wajahnya langsung, mencocokkan fotonya sama apa enggak gitu ya. Sekarang tinggal apa? Pakai HP, di foto sama gerak-gerakin mulut, kasih lihat kartunya juga gitu kan. Dan itu sudah artinya sudah pakai robot beberapa prosesnya itu. Ada yang memang masih pakai manusia ya untuk proses verifikasinya, tapi sebagian besar sudah mulai menggunakan robot. Jadi banyak hal yang mulai mudah digantikan oleh robot. Lalu pekerjaan yang butuh ketekasan dan abstraksi itu yang belum bisa digantikan oleh robot, karena robot itu belum secanggih itu ya untuk menggantikan kompleksitas pemikiran manusia atau juga mungkin proses emosi, sehingga berhubungan dengan pekerjaan kreatif, misalkan membuat seni, kemudian membuat beberapa copywriting dan sebagainya, itu masih agak sulit digantikan oleh robot. Memang sudah mulai ada robot yang mulai bisa menggantikan menulis. Itu kemarin ada namanya AI yang disebut sebagai GPT-3 atau GPT-3. Itu dia udah bisa mulai membuat artikel secara
otomatis gitu tanpa bantuan manusia. Itu kayak udah mulai development. Saya ingat 5 tahun yang lalu tuh masih agak-agak kacau, tapi sekarang itu udah mulai makin bagus, bahkan udah mulai nggak bisa dibedakan antara buatannya mesin atau buatannya manusia. Nah, kemudian manajemen tim itu juga bukan sesuatu hal yang bisa digantikan oleh robot ya, masih perlu manusia untuk manage tim, manage emosinya anggota timnya kita gitu. Kemudian untuk research juga sama, masih perlu manusia juga. Dan yang paling hot ya sampai sekarang itu masalah keperawatan. Jadi bidang nurse itu tuh belum bisa digantikan oleh robot sampai saat ini, sehingga ini salah satu field yang justru malah cukup masih menarik gitu buat orang-orang, dan sangat sering juga untuk kamu jadi nurse saja kalau misalkan mau jelas-jelas karirnya aman di masa depan gitu ya. Karena yang berhubungan dengan hospitality dan memang membutuhkan care manusia, sentuhan human touch itu masih sulit untuk digantikan oleh robot. Dokter bisa nggak? Dokter malah udah bisa. Dokter pakai robot itu udah bisa untuk membaca diagnosis secara langsung, baca X-ray, baca hasil lab gitu. Itu bisa mulai lebih cepat, bahkan dia bisa membandingkan dengan ribuan atau bahkan ratusan ribu jurnal yang ada di internet gitu ya, hasilnya konsisten apa enggak. Jadi malah dokter yang mulai kalah, tapi keperawatan masih belum kalah. Nah, lalu apa yang harus diperhatikan? Dengan makin majunya dunia kita dan terutama juga adanya globalisasi ya, semakin banyak kita bisa menggunakan talent-talent di berbagai tempat, kemudian juga mungkin namanya udah kerja itu sekarang udah sering ketemu dengan expat gitu ya, mungkin di beberapa perusahaan. Agar ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kerja sekarang itu kan juga sudah bisa dari mana saja, asalkan ada internet dan ada juga gadgetnya, itu pekerjaan juga bisa diselesaikan. Sebagian besar pekerjaan sudah mulai seperti itu ya. Mungkin teman-teman kalau lihat job opening beberapa udah mulai menjual yang namanya kita WFH full remote, nggak pakai masuk kantor gitu. Kemudian orang-orang pada senang terus kerja dari Bali gitu. Gede pamer semua gitu kan kerja dari Bali. Nah, kemudian yang kedua, jangan berhenti di satu skill aja. Soalnya 1 dekade lagi mungkin alat yang kamu gunakan tuh sudah berbeda. Misalkan untuk software engineering gitu ya, membuat aplikasi. Teman-teman bandingkan deh, handphone yang teman-teman dulu 10 tahun yang lalu sama sekarang itu beda jauh nggak? Beda jauh kan? Dan juga bahasa pemrograman pun juga sama. Ada bahasa-bahasa pemrograman yang baru ada 2-4 tahun terakhir. Jadi nyari expertnya ada nggak? Nggak ada sebetulnya, tapi tinggal orang-orang bisa menggunakan aja atau enggak, dan mereka memang lebih advance juga bahasa pemrogramannya. Sehingga di masa-masa depan juga bahasa pemrograman juga makin berkembang, otomatis jadi engineer pun nggak bisa stuck hanya dengan mengerjakan bahasa-bahasa tertentu saja. Gitu. Jadi jangan berhenti di satu skill aja ya teman-teman. Learning itu suatu hal yang konstan, harus terus-menerus belajar. Misalkan teman-teman kalau bukan engineering ya, misalkan sedang belajar soal marketing gitu, mungkin juga Mas Oke boleh cerita juga ya pengalamannya ya. Marketing aja itu sekarang sudah berkembang jauh. Marketing paling enggak ada 6 pilar. Gitu. Ada brand marketing, ada performance marketing, ada saya sampai lupa lagi. Ada kreatifnya juga, bagian divisi kreatifnya gitu. Nah semua itu sudah berubah. Marketing yang zaman dulu mungkin intinya adalah bikin kopi yang jelas, kemudian panjang lebar, taruh di koran, selesai. Kan iklan-iklan zaman dulu seperti itu ya. Dan juga memberikan benefit yang jelas terhadap produk itu seperti apa. Sekarang yang penting bukan gitu. Untuk marketing sekarang yang penting viral. Yang penting viral, kadang kontennya nggak nyambung sama jualannya itu apa gitu ya. Yang penting FYP gitu. Kemarin udah mulai banyak yang kayak gitu. Jadi terus-meneruslah belajar ya, karena metode-metode cara-cara kerja, software, dan segala macam alat itu bisa terus berkembang. Kemudian, rekan kerja sekarang tuh juga bisa dari mana saja. Teman-teman mungkin udah mulai sering lihat ya, kok ada bule ini kerja di Indonesia gitu, kok ada orang mana. Dan juga mungkin teman tahu juga ya, di banyak perusahaan-perusahaan di Amerika itu malahan orang-orang tech-nya itu banyak orang India gitu. Iya. Nah, artinya kan belajar bahasa itu akhirnya benar-benar penting. Dan kenapa orang India tuh bisa cepat maju seperti itu ya? Karena mereka dari kecil belajar bahasa Inggris. Jadi lebih gampang untuk langsung coba loncat-loncat ke perusahaan-perusahaan yang ada di mana saja. Sehingga belajar bahasa itu sangat penting ya teman-teman. Tinggal bahasanya mau apa, ya bebas. Kalau bahasa Inggris paling awal saya rasa penting, karena untuk belajar pun sekarang paling mudah pakai bahasa Inggris ya. Mencari konten-konten itu mungkin kalau learningnya pakai bahasa Indonesia agak sulit, tapi kalau yang pakai bahasa Inggris itu banyak tersebar luas, bahkan di YouTube pun juga ada. Nah, atau mungkin mau belajar bahasa lain, bahasa Mandarin, bahasa Korea, teman-teman juga banyak yang mulai suka bahasa Korea ya, karena sering nontonin drakor atau sering ngikutin K-pop gitu. Ya mungkin juga itu juga bisa masuk ke perusahaan-perusahaan yang memang basisnya memang dari
Korea. Jadi belajar bahasa kedua, bahasa ketiga itu juga penting supaya bisa kompetitif dengan yang lainnya. Kenapa? Karena kerja secara remote, tools-nya makin aneh, dan mungkin makin langka orang-orang untuk ditemukan, dan makin mudah untuk mendapatkan talent secara global. Artinya teman-teman kalau nggak bisa keep up dengan itu, bisa saja perusahaan tinggal hire orang-orang dari luar negeri yang mungkin lebih jago, bahasanya juga lebih lancar, dan toh kita nggak butuh dia di kantor, dia bisa kerja dari sana aja. Itu. Kok serem ya? Tapi itu yang harus teman-teman juga ingat gitu. Kalau memang skill itu perlu kita kembangkan terus-menerus, dan akhirnya apa ya? Bukan masalah jangan takut doang ya, tapi juga ingat bahwa kita perlu menjual unique value-nya kita gitu. Kita punya nilai lebih apa yang mungkin orang-orang lain nggak punya. Kita harus tonjolkan kemampuan-kemampuan tersebut supaya orang juga melihat kita memang ada nilai lebihnya gitu untuk di-hire atau mungkin untuk dimasukkan ke dalam sebuah tim atau pekerjaan yang mungkin agak-agak jarang gitu. Oke. Nah, kompetensinya apa aja kalau gitu yang diperlukan di dalam bekerja saat ini gitu ya. Saya rasa ada 3 yang penting untuk dikembangkan. Jadi teman-teman nggak harus belajar coding atau nggak harus belajar apa gitu. Yang penting saya rasa malah 3 ini. Mungkin belajar coding juga ada tambah ya, karena sekarang pun di HR aja ini kan udah mulai gitu untuk masuk ke arah analytics gitu. Lalu juga di bisnis saja juga sudah mulai diajarin gimana caranya bisa menganalisis data sendiri tanpa perlu ada analis yang khusus misalkan. Nah, 3 kompetensi penting itu ada apa saja? Pertama, kerjasama dan komunikasi. Teman-teman yang masih kuliah atau masih sekolah mungkin biasanya juga ada kegiatan-kegiatan di kampus atau di sekolah ya. Jangan diabaikan. Cobalah untuk ikut kegiatan di kampus atau di sekolah. Karena apa? Karena itu membangun kemampuan kita untuk bekerja sama dengan orang lain dan juga untuk berkomunikasi. Saya kebetulan bisa cerita juga dapat kerjaan sekarang dari mana? Dari teman di kampus. Ketemunya di mana? Ngeband bareng. Jadi apa ya? Banyak hal yang bisa dicoba untuk membangun jaringan gitu bahkan dari sekolah sekalipun. Kemudian berpikir kritis itu juga penting. Cobalah untuk mempertanyakan hal-hal yang mungkin sudah biasa gitu ya. Kemudian menganalisis sesuatu, kemudian berpikir secara kreatif. Kita perlu untuk mengolah kompetensi kognitif kita gitu. Jangan cuma oh ya oh ya ngikut aja. Kalau ditanya kenapa nggak tahu. Nah coba cari tahu. Kalau misalkan tanya kenapa nggak tahu itu coba cari tahu. Yang ketiga itu belajar juga penggunaan teknologi, menggunakan tools-tools yang mungkin sudah ada di internet, bahkan yang namanya coding aja itu ya, yang namanya programming itu sudah bisa dipelajari dengan menggunakan aplikasi di handphone atau bahkan menggunakan YouTube sekalipun. Banyak yang ngajarin. Lagi-lagi biasanya ngajarin matematika dan ngajarin programming itu di YouTube orang-orang India. Jadi tinggal yang penting belajar apa? Belajar bahasa Inggrisnya biar ngerti mereka ngomong apa. Nah, terus dari 3 hal ini yang penting untuk dilakukan dan belum bisa digantikan teknologi yang mana? Yang 2 pertama, berpikir kritis dan kerjasama dan komunikasi. Itu yang belum bisa digantikan teknologi dan perlu kita kerjakan pertama kali. Kok yang nomor 3 nggak masuk ke yang belum bisa digantikan? Karena bahkan sekarang sudah ada robot yang bisa coding sendiri. Jadi sudah seaneh itu dunia ini. Dan ya akhirnya kita bisa melakukan apa? Ya kita gunakanlah atau kembangkanlah skill-skill yang memang itu seperti hal yang hanya dimiliki oleh manusia. Oke, jadi sebagai penutup slide-nya, kita akan ngobrol lagi di sini gitu ya. Jadi apa sih yang mau kamu cari? Itu dulu yang coba dijawab. Gimana Mas Oke? Saya banyak nyatet-nyatet nih. Jadi karena tadi Mas Reno tadi sharing ya di slide ya, saya jadi ingat sekitar 2 tahun lalu. Wih, saya cerita boleh ya Mas Reno ya? Boleh, kita kan ngobrol ya? ini. Ya, oke, nggak apa-apa aja saya sharing ya. Oke, jadi 2 tahun lalu itu saya masih kerja di sebuah perusahaan finance. Waktu itu kerjanya jadi audit internal. Gitu ya. Waktu itu punya kekhawatiran yang tadi Mas Reno ceritain bahwa waduh, handphone sekarang udah layar sentuh semua gitu ya. 10 tahun yang lalu gimana sih handphone masih pakai Nokia 6600 yang gendut itu nggak sih? Pakai BlackBerry dulu orang-orang tahun segitu. Nah, BlackBerry yang QWERTY gitu ya. Itu sekarang udah benar-benar luar biasa. Dari lipet yang tadinya layar sama keypad-nya, sekarang lipet layar semua gitu.
itu saya punya kekhawatiran itu sekitar 2 tahun yang lalu. Akhirnya saya nanya sama diri saya tadi di slide paling akhir, saya mau jadi apa itu? Tujuan saya apa? Saya takut gitu ya. Takut nanti 10 tahun lagi gue kerja kayak gini nih masih kepake nggak ya? Masih bisa ngehidupin keluarga gue nggak ya? Gitu, asik. Udah berpikir jauh gitu ya. Overthinking nggak Mas kalau kayak gitu? Overthinking, bisa jadi overthinking. Karena mungkin waktu itu bisa dibilang quarter life crisis ya, asik. Quarter life crisis. Iya, jadi kepikiran kayak gitu. Akhirnya waktu itu sharing-sharing sama teman. Kira-kira gua bisa geser kemana ya? Bisa geser. Masa bisa switch karir nih kemana gitu ya? Waktu itu karena waktu itu suka bikin konten di sosmed gitu ya, di Instagram gitu ya. Kebetulan bisa ngedit juga sedikit-sedikit, bisa nulis juga sedikit-sedikit. Akhirnya temen ngasih tahu, lu coba deh jadi digital marketer gitu, coba aja gitu. Digital marketer tuh lagi hype banget, lagi naik banget waktu itu, kebutuhannya, demand-nya waktu itu lagi tinggi banget, lagi dibutuhin banget. Ya udah, akhirnya waktu itu sambil kerja, sambil belajar tuh, ikut ambil kursus online tuh. Selama setengah tahun, 3 bulanan lebih lah, ambil kursus online untuk belajar digital marketing. Sampai akhirnya, nah ini balik lagi nih, ini luar biasa. Aduh, ini gue jadi agak-agak sedikit rohani. Nggak apa-apa ya. Jadi waktu itu sambil belajar, sambil aktif juga di gereja. Kebetulan waktu itu baru masuk OMK.net. Baru masuk OMK.net. Jadi kalau kata Romo Kristi tadi di ayat gitu ya, carilah dulu kerajaan Allah gitu ya. Jadi saya tetap jalanin semuanya bersama-samaan. Akhirnya melayani iya, kerja iya, upgrade diri juga iya gitu. Akhirnya puji Tuhan banget, setelah lulus banget, sekitar seminggu 2 minggu setelah lulus dari kursus online itu, ada teman OMK yang tawarin saya, lu mau nggak kerja di kantor gua jadi digital marketer? Kebetulan butuh nih untuk posisi digital marketer. Terus jadi mikir lagi, wah gila ini jalan Tuhan banget gitu ya. Maksudnya benar gitu loh. Statement yang di Injil tadi itu benar gitu. Cari dulu kerajaan Tuhan, maka itu semuanya akan ditambahkan ke kamu gitu. Ini benar banget sih yang tadi Mas Reno sharingin tadi sih. Luar biasa. Nah, sharingnya juga bagus nih Mas Oka. Jadi kayaknya pembelajaran buat kita semua juga ya, bahwa kalau merasa skillnya kita masih kurang gitu ya, di titik A tadi masih belum, dan kita merasa, oh aku tahu nih, aku mesti belajar satu skill yang baru gitu ya, misalkan digital marketing, langsunglah kita membuat langkah-langkah gitu, yuk ambil kelas deh. Tadi ngikutin berapa lama? 1,5 tahun proses? Enggak sampai, setengah tahun. Setengah tahun. Itu tetap lama ya, sambil kerja, sambil belajar kursus. Benar. Prosesnya tidak mudah gitu, dan memang saya juga tahu betul. teman-teman beberapa yang juga ikutan kursus tuh sampai stres juga. Hari biasa itu kerja, weekendnya kursus lagi gitu, atau bahkan kadang-kadang kerjain tugas kursusnya sampai tengah malam gitu di hari kerja. Wah, itu saya salut sih dengan mereka yang masih bisa ikutan banyak seperti itu. Tapi itu juga memang beberapa langkah yang bisa diambil juga ya. Makin banyak akses terhadap belajar hal-hal baru yang memang tidak ada di kuliah atau di sekolah. Dan sayangnya memang saat ini tuh ya namanya skill-skill kerja itu sangat-sangat jauh ya kadang-kadang dari yang ada di kuliah dan juga ada di sekolah. Sehingga mau nggak mau kita juga perlu upgrade skill sendiri, entah dengan upgrade melalui ikutan kelas, atau mungkin langsung coba pekerjaannya seperti apa, langsung loncat ke sana ya, atau ya mungkin dengan tanya-tanya sama teman-teman gitu, atau coba-coba cari-cari sendiri gitu. Jadi mulai banyak jalan gitu untuk mencapai sebuah tujuan. Tadi ya asal tahu tujuannya apa, tadi mau naik ke atas atap gitu ya, mungkin nggak cuma ada tangga, ada lift jangan-jangan yang kita nggak tahu sebelumnya gitu kan. Nah itu juga bisa dilewati juga. Dan yang kedua tadi ya betul gitu. Kadang memang kita perlu membangun komunitas, kita perlu membangun komunikasi juga dengan orang-orang lain. Siapa tahu ada opportunity yang kita nggak mungkin temukan sebelumnya ya. Tadi tiba-tiba dari teman OMK dapat kabar kalau ada sebuah opening di perusahaan. Nah itu yang perlu ya kita bangun juga, membangun sebuah jaringan, keep kontak sama teman-teman lama mungkin gitu, atau sesimpel coba ikutan komunitas hobi gitu. Saya punya beberapa kenalan gitu yang memang bahkan bisnisnya berkembang gara-gara dia ikutan komunitas game. Jadi sama-sama main game Mobile Legends gitu, tapi mereka sering ngumpul gitu. Terus ternyata cerita, oh ya aku punya usaha ini, oh aku punya usaha ini, loh kita bisa kerjasama nih, gitu. Misalnya seperti itu. Itu yang betul menarik.
Keren banget. Ya, kita saling sharing aja ya hari ini ya. Tadi benar banget Mas Reno. Tadi baru diomongin komunitas game itu ya bisa jadi malah sebuah peluang yang baru gitu ya. Benar. Bahkan di perusahaanku juga ya gitu ya, yang sekarang ini juga ya. Ada teman-temanku ini yang suka main game. Nah, bosnya ini cara buat masuk ke mereka ini nih, cara buat apa ya, buat ngobrol-ngobrol, buat bisa tidak ada berjarak gitu antara bos dan bawahan gitu ya, dengan main game bareng gitu. Jadi mereka merasa setara gitu dengan main game bareng. Nah, game ini juga sebenarnya bisa jadi opening yang bagus juga di semuanya. Jadi buat teman-teman semua yang ya masih punya kemampuan buat main game gitu ya, suka main game gitu ya. Ya, intinya hobi lah ya, atau hal-hal yang mungkin di luar pekerjaan ya. Asal berkomunitasnya positif gitu ya, Mas Reno. Betul. Ya memang akhirnya tentu perlu tadi untuk membangun komunitas, dan saya rasa juga menggunakan OMK juga adalah salah satu cara yang tepat gitu ya untuk membangun komunitas dengan orang-orang yang mungkin belum pernah ketemu sebelumnya ya. Tapi juga saya dengar-dengar OMK-nya kan juga dari berbagai wilayah di Indonesia ya, dan juga teman-teman di sini juga bukan hanya dari Jakarta ya, dari berbagai tempat juga ya. Saya pribadi bahkan dari Jogja. Nggak sih, saya nomaden, jadi saya juga agak bingung kalau tanya paroki mana juga saya bingung akhirnya. Nah, dan apa ya, namanya membangun karir itu kadang-kadang orang-orang yang suka bingung gitu ya, masih mungkin masalah soal kira-kira emang harus ngembangin skill yang mana sih, paling itu ya mungkin ya. Kadang menentukan titik B itu yang agak sulit. Nah, kalau ini kembali lagi ke masalah masing-masing orang. Kita kan kita punya hobi atau mungkin kita punya kesukaan, kita punya interest masing-masing gitu ya. Mungkin ada yang suka dengan angka, mungkin ada yang suka dengan seni, mungkin ada yang suka dengan kata-kata, mungkin ada yang suka dengan berhubungan dengan orang gitu ya, dengan nongkrong-nongkrong, kongko-kongko gitu. Itu semua bisa menjadi skill yang bisa digunakan di pekerjaan kita sehari-hari. Saya misalkan juga ya, saya tuh orangnya kurang begitu bisa gitu kalau diajak nongkrong-nongkrong, kan orang bisa kalau nongkrong sambil merokok, sambil ngopi gitu ya. Nah, saya kan nggak ngerokok, jadi saya agak kalah tuh sama teman-teman yang biasanya tuh ngerokok. Mereka bisa dapat ini, bukannya saya nyuruh teman-teman ngerokok ya, tapi ada beberapa teman-teman yang lebih mudah ngobrolnya karena mereka sambil melakukan satu hal, sambil entah tadi main game bareng, entah sama-sama nongkrong bareng, itu mereka sharing sesuatu. Nah, ada juga akhirnya skill-skill ini juga bisa digunakan untuk apa? Misalkan teman-teman yang memang bergerak di bidang sales gitu. Sangat penting untuk bisa dikit-dikit, oh ya apa kabar bro? Gitu. Gimana kabar? Gimana keluarga? Gitu ya. Terus ini dengar-dengar habis promosi nih ya, kayak gitu-gitu. Nah, itu yang tidak semua orang memang punya. Nah, ketahui juga teman-teman tuh memang nilai plusnya di mana atau kemampuannya di mana. Dan kembangkan diri juga sesuai dengan yang cocok. Misalkan kalau teman-teman merasa aku nggak nyaman banget kalau disuruh komunikasi sama orang, ya bukan berarti kamu tiba-tiba harus berubah menjadi seseorang yang sangat talkative atau suka ngomong dan supel gitu. Tapi bukan berarti juga kita jadi orang yang terus-terusan diem. Ya kita perlu belajar untuk sedikit-sedikit menyesuaikan juga dengan lingkungan sekitar kita. Tapi bukan berarti itu menghilangkan identitas diri kita. Karena pada akhirnya yang membuat kita berbeda dengan orang lain kan adalah identitas kita tadi itu ya. Yang membuat kita unik kan adalah bagaimana kita merespon terhadap suatu hal. Dan memang itu juga yang diperlukan di dalam sebuah tim. Nggak bagus kalau misalkan sebuah tim itu isinya sama semua gitu. Suatu tim isinya orangnya keras semua gitu. Ya bubar timnya, nanti nggak diskusi, nggak ada yang jalan gitu kan. Sebuah tim itu perlu ada orang-orang yang mungkin cukup santai, ada orang-orang yang cukup keras, ada orang yang jadi penengah, ada orang-orang yang memang decision maker, ada orang-orang yang mungkin crisis controller gitu ya, kalau ada masalah dia bisa cepat menyelesaikan masalah gitu. Jadi keunikan tetap perlu dijaga. Jadi membangun komunikasi, membangun hubungan itu yang penting sesuai dengan kondisi masing-masing, yang juga sesuai juga dengan kualitas diri masing-masing. Jadi nggak perlu maksain tuh, tahu-tahu main game gitu ya. Saya juga kebetulan di tim saya itu ada teman-teman itu malah hobinya itu main Mobile Legends gitu. Cuman saya kan bukan gamer seperti itu gitu. Terus pada bilang, wah nggak seru lu gitu ya. Ya biarin bodo amat gitu kan. Dan akhirnya tetap nyambung-nyambung aja kok gitu kan. Melalui hal-hal lainnya dan nggak masalah. Jadi nggak selalu membangun komunikasi atau membangun hubungan itu harus dengan sesuatu yang benar-benar sama persis gitu. Kita boleh punya kesukaan beda-beda, nggak masalah.
Yang paling penting adalah yang tadi Mas Reno bilang ya. Yang pertama komunikasi, yang kedua critical thinking. Itu. Nah, komunikasi itu penting banget tuh, Mas. Soalnya ini ya, untuk perkembangan kita di karir dan juga di pekerjaan sehari-hari, mungkin di awal-awal kalau masih junior, itu kan memang yang dibutuhkan adalah hard skill. Misalkan kemampuan menggunakan software tertentu, kemampuan untuk mencapai target penjualan dan lain sebagainya itu ya. Itu semua kita menggunakan hard skill. Tapi kan makin tinggi posisi ketika jadi manajer tuh kaget tuh sebetulnya. Jadi manajer kita tiba-tiba udah nggak harus pegang kerjaan sehari-hari lagi, tapi harus maintain anak-anak supaya ngerjain kerjaan-kerjaan yang dulu kita kerjain sendiri. Nah, itu kan bukan hal yang mudah sebetulnya. Nah, untuk menjadi manajer, menjadi leader seterusnya tadi, kebutuhan yang harus dilakukan apa? Harus pintar komunikasinya, harus pintar leadership-nya, harus pintar manajemen timnya. Itu yang malah utama. Jadi pertama kembangin yang mana? Justru komunikasinya dulu yang penting kalau kita mau berkembang ke arah sana. Tapi ini kalau misalkan mau jadi seorang seorang karir gitu ya, memang yang marahnya ke arah manajemen. Tapi kalau enggak, ya nggak apa-apa juga. Aku mau fokus jadi spesialis aja gitu, yang pintar ngerjain sebuah hal dengan suatu software yang spesifik, ya nggak apa-apa juga, nggak ada yang mempermasalahkan. Yang penting kamu cocoknya di mana, sesuai nggak dengan target hidupmu gitu. Jadi buat teman-teman yang bertanya gitu ya, sebenarnya tuh yang baik itu generalis atau spesialis? Balik lagi, jawabannya adalah sebenarnya balik lagi ya ke diri masing-masing ya Mas Arena. Iya, jadi ini juga yang menarik ya, kan itu bahasan yang cukup ramai dari kemarin. Iya. Dulu itu kayaknya yang bagus malah spesialis ya. Katanya gitu. Lalu sekarang tuh malah jadi bentuknya T-shape generalis gitu. Benar, T-shape. Itu apa aku masih nggak paham ya sekarang. Tapi kalau saya secara garis besar, logika simpelnya gini sih. Di awal-awal karir baiknya jadi apa? Jadi generalis dulu. Paling nggak tahu lah banyak hal. Baru nanti semakin berkembang, itu kita bisa mulai mengkerucutkan kita mau ke arah mana atau ingin belajar seperti apa. Jadi dari generalis ke arah spesialis. Tapi juga ada beberapa role yang mungkin memang harus agak-agak spesialis. Kayak misalkan role-nya saya ini gitu ya, di People Analytics. Itu kan memang fokusnya di data, hanya saja konteksnya kebetulan HR. Kalau teman-teman HR yang lain yang mungkin di bagian rekrutmen, di bagian training, di bagian performance, di bagian bisnis partner, di bagian operasional payroll misalkan gitu ya, mereka bisa dirotasi. Kenapa? Karena mereka bisa belajar proses bisnisnya masing-masing gitu. Nah kalau kayak saya gini, kebetulan kalau dirotasi juga malah jadi bingung. Karena itu bukan skill set utama, saya cuma perlu tahu saja prosesnya seperti apa, tapi skill set utama saya adalah di data analisis. Jadi untuk hal seperti ini mungkin bagusnya tadi lebih kepada langsung spesialis di awal atau malah jadinya T-shape generalis tadi itu. Kita fokus di satu halnya, tapi kita juga mengetahui hal-hal yang lain-lainnya. Jadi mungkin kombinasi ya juga agak-agak tepat ya dan agak-agak bagus ya. Lagi-lagi sebetulnya mungkin kan orang bisa bilang gitu ya, oh prospeknya ke depan tuh yang paling bagus kerjaan ini. Ya kan, suka orang selalu bilang kayak begitu kan. Dan apakah semua orang harus ngikutin? Ya enggak juga, karena tidak semua orang bisa ke arah sana. Kita perlu lihat juga tadi titik A-nya itu ya, kita tuh posisinya di mana, kita itu orangnya seperti apa. Ketahui dulu kita seperti apa, kemudian cari tahu juga kita mau jadi seperti apa, baru kita tentukan jalannya seperti apa. Jangan ngikutin kata orang secara mentah-mentah. Setuju banget sama buat Mas Reno nih. Jadi jangan dengerin kata orang aja ya, tapi balik lagi ke diri sendiri. Kamu tuh butuhnya apa, kamu maunya apa, tujuan kamu tuh gimana, itu yang kamu cari. Jadi malam hari ini nih kita nggak ngomongin gimana caranya nulis CV, gimana caranya interview gitu ya Mas Reno ya. Itu udah banyak banget di sosial media, tapi kita lebih balikin lagi ke diri kamu. Bener banget nih Mas Reno seorang demotivator. Jadi tidak memberikan janji-janji yang wah kamu nanti bisa begini, kamu nanti bisa diterima di startup Dekakorn, enggak gitu. Tapi kamu harus balik dulu ke diri kamu. Kamu cari tahu dulu diri kamu nih maunya apa. Baru mungkin bisa tahu arahnya bisa ke sana gitu ya Mas Reno ya. Karena nggak ada one size fits all kan ya Mas ya. Misalkan nge-apply ke sebuah perusahaan itu syaratnya beda-beda ya kan. Benar, kemudian rekruternya juga kayak apa juga beda-beda. Nanti ketika wawancara sama rekruternya lagi bad mood apa enggak, itu juga beda lagi. Kalau rekruter lagi bad mood terus kayak
bodo amat lah, gue kasih jelek aja gitu. Ya gimana? Tetap nggak lolos. Mau kita persiapannya kayak apa, mau apa baca, belajar psikotes segala macam itu nggak bisa. Oh ya teman-teman, psikotes nggak usah belajar ya, nggak penting. Benar. Apa dan lagi-lagi ya, kerja itu kan juga masalah jodoh sebetulnya, kecocokan. Ada yang mungkin merasa, oh aku harus kerja di perusahaan yang seperti ini. Silakan, itu kan keinginanmu. Sama juga kayak jodoh kan. Kamu juga bisa bilang dong pengen pasangan seperti apa. Tapi akhirnya jadi jodoh yang langgeng apa enggak, itu tergantung dengan ketika sudah masuk tadi atau ketika belum masuk tadi juga. Mungkin jangan-jangan perusahaannya nggak mau sama kamu gitu kan, sama kayak pasangan ya. Mungkin pasangannya nggak mau sama kamu. Lah ya udah, caranya tinggal dua dong, antara kamu memang pergi cari yang lain atau ya coba kembangkan diri supaya si dia ini mau. Ketika masuk pun juga sama, ada probation period ya. 3 bulan, 6 bulan biasanya tergantung perusahaan. Nah, ketika di masa probation tadi itu mungkin ada yang merasa kalau oh ini adalah waktunya aku dinilai oleh perusahaan, ya kan? Yang itu memang benar juga, kalau nggak lolos penilaian dari manajemen dan perusahaan ya ini nggak lolos, apa nggak dilanjutkan sebagai pegawai tetap gitu. Tapi di satu sisi juga probation itu sebetulnya adalah masa-masa kita bisa melihat cocok nggak perusahaan ini untukku. Kalau misalkan aku merasa lah baru 3 bulan aja manajernya udah ngajak lembur di kantor 5 kali dalam 2 minggu gitu misalkan, jadi 10 hari dalam sebulan, langsung kok kayak gini culture-nya, ya udah gitu kalau nggak datang dipermalukan gitu kan, wah ini nggak mau kerja bareng nih, tipis nih orangnya gitu kan. Nah kalau toxic gitu kan sebaiknya kita juga pergi tuh ya, jangan dilanjutkan juga di perusahaan yang itu. Jadi ini masalah kecocokan antara kedua belah pihak. Jadi nggak ada yang namanya perusahaan paling bagus tuh yang kayak gimana, nggak ada juga perusahaan yang apa namanya paling tepat untukmu gimana. Lagi-lagi kecocokan juga masing-masing ya. Kita punya skill set apa, perusahaannya juga sedang membutuhkan skill set kita atau enggak. Kalau enggak ya cari yang lain aja. Banyak opportunity yang lebih tepat juga mungkin buat kita. Gitu. Betul, jadi cocok-cocokan ya kayak jodoh. Tapi kalau misalnya udah nikah nanti nggak boleh ya cari yang lain ya. Nah, kalau itu udah beda cerita ya, Mas ya. Kalau pekerjaan kan kebetulan tidak ada masalah dong, pindah-pindah kan nggak apa-apa. Apalagi milenial nih yang terkenal untuk pindah-pindah kerja setiap 3 tahun, paling lama 5 tahun, sampai perusahaannya pusing. Nah, itu kalian mau stay lama atau bentar, terserah kalian juga ya. Dan lagi-lagi ya, kerja itu kan adalah proses transaksi. Kamu memberikan sebuah keahlian, terus mereka membayar kamu dengan untuk keahlianmu itu tadi. Kalau transaksi itu masih fair, lanjutkan. Kalau kamu rasa enggak, ya silakan untuk tinggalkan di tempat yang lain. Gitu. Dan ya no hard feeling, karena itu dunia yang profesional juga sebetulnya kan. Kalau misalkan merasa kayak, wah aku harus mengubah nih perusahaan ini biar menghargai orang-orang. Ntar dulu, jangan daki-daki dulu lah. Jangan terlalu tinggi pasang target gitu ya. Lebih baik kamu coba cari yang sesuai untukmu saja. Gitu. Jangan bikin capek hati diri sendiri dengan hal-hal yang mungkin nggak bisa kamu selesaikan. Jadi menurut penelitian memang dilihat bahwa milenial nih suka loncat-loncat kerjaan gitu ya, dan itu Bukan sebenarnya penelitian sih, emang datanya begitu sih. Emang datanya begitu. Ya, emang datanya milenial suka lompat-lompat, dan itu sebenarnya nggak salah ya Mas Reno ya? Ya sah-sah aja kan, karena mungkin beda kebutuhan. Soalnya gini, dulu itu kan kalau masuk perusahaan sudah sulit, kemudian biasanya karir path itu terjanjikan ya. Kamu pokoknya sekian tahun, 3 tahun di sana mungkin udah naik jabatan, 5 tahun kemudian naik jabatan lagi, pokoknya nanti ujung-ujungnya bakal jadi head gitu, misalkan jadi seorang kepala divisi. Dan mungkin juga ada beberapa orang yang mungkin stuck di bawah gitu ya. Masalahnya apa sekarang? Beberapa posisi tadi itu mungkin udah keisi terlalu penuh, dan bahkan mungkin ada beberapa posisi manajerial yang hilang. Makanya banyak perusahaan yang sudah mulai bikin namanya manajemen trainee ya, MT itu, dengan berbagai namanya, ada yang LDP lah, ada yang MDP lah, ada yang namanya MT juga lah, dan banyak nama tadi itu. Manajemen trainee kan sebenarnya digunakan untuk mengisi kekosongan di manajerial mereka, karena kebetulan dengan proses yang tradisional tadi ternyata rekan-rekan yang posisinya masih staff gitu atau yang masih junior itu tuh belum bisa dinaikkan menjadi posisi manajerial, tapi kebetulan posisi-posisi manajer ini tadi diisi oleh orang-orang yang mungkin sudah pensiun atau sudah pergi dari perusahaan, sehingga mereka kan ada kekurangan middle management gitu ya, untuk orang-orang yang mengelola tim langsung ke dalam ke lapangan gitu. Sehingga perlu tiba-tiba tambahan leader secara cepat. Padahal mungkin akhirnya leader lebih muda daripada anak buah yang dipimpin gitu ya. Belum tentu juga mungkin punya lebih pengalaman gitu. Ini fenomena yang sebenarnya menarik ya. Kok bisa tiba-tiba ada yang seperti itu? Karena mungkin memang sistem kerjanya mungkin ya ini ya
mungkin sistem kerjanya kita yang tradisional seperti itu, yang menggunakan piramida jabatan tadi pelan-pelan naik, itu sudah nggak bisa catch up dengan dunia yang makin cepat perubahannya juga. Ditambah lagi tadi ya, talent sudah makin global, pekerjaan makin aneh-aneh. Gitu. Dulu tuh coba cari ada nggak yang namanya pekerjaan itu UI UX engineer? Nggak ada kan? Dan kalau ditanya UI UX itu apa, coba ceritain itu ke bude-budemu atau ke nenek gitu misalkan. Itu kerjaan apa gitu kan? Kamu ngerjain apa itu? Namanya UI UX itu apa? Nah itu yang salah satu contoh gitu. Kalau banyak pekerjaan sekarang juga mulai makin aneh. Dan bahkan mungkin background kuliahnya juga sudah nggak ada gitu. Karena memang pekerjaannya sangat-sangat baru sehingga butuh training tambahan. Artinya apa? Banyak tenaga kerja akhirnya pindah ke hal-hal yang lain-lain tadi dan mulai dengan banyak opportunity tadi sehingga ya banyak talent yang banyak susah match gitu akhirnya. Karena skill setnya semakin aneh dan kebutuhan juga semakin rumit juga gitu. Jadi susah untuk menemukan yang benar-benar pas gitu ya untuk posisi-posisi tertentu. Kalau dulu mungkin gampang ya, pokoknya cari posisi untuk ngisi misalkan HR gitu, ya udah gampang cari aja S1 psikologi gitu, selesai. Sekarang udah nggak bisa kayak gitu. Betul. Oke, teman-teman. Nah, luar biasa tadi ya udah sharing-sharingnya sama Mas Reno ya. Teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ditulis di kolom chat. Nah, sip, udah ada nih. Kak Antonius Widi boleh minta materinya, nanti dikirimin ya. Oke, sebelum kita lanjut lagi, kita mau ada ice breaking dulu nih Mas Reno ya, biar lemes nih ya, biar kita nggak terlalu tegang lah nih, gitu, ngomongin kerjaan gitu ya. Oke, ice breaking kali ini saya ditemenin sama Kak Eka. Silahkan Kak Eka. Kak Eka. Halo. Kak Halo, Eka. selamat malam. Widih, udah ngomongin tentang kerjaan, udah ngomongin tentang masa depan gitu kayaknya kalau ngomongin kerjaan ya. Gimana, udah pada tegang? Semakin tercerahkan? Atau masih pusing-pusing, masih bingung-bingung? Masih pusing. Oh, kameranya dimatiin semua. Coba dong, aku mau ngajak kalian bermain, ya kan? Kita mau refreshing dulu, kita mau ice breaking dulu, tapi maunya kelihatan mukanya. Yuk, dibuka yuk, pinter yuk, yang cantik, yang ganteng. Ada Fantri, ada Clara, ada Mita. Hai Mandy, hai Emilia. Nah, kan kelihatan wajah cantik-cantiknya kan? Boleh, hai Hartato. Ayo, masih ditunggu, ayo. Masih ada Mita, masih ada Clara. Iya, masih ada. Iya, Alicia, halo. Yuk, masih banyak lagi. Ayo. Masih ada, ini yang masih ada yang ditutup, ada Iput, ada Vivi, ada Fatma, ada Andri Jo, ada Samuel, ada Egia, ada Nika, Francisca, Ajeng, Tere. Jangan malu-malu teman-teman. Kenalan, bikin jejaring ya. Oh, jejaringnya ya. Teman-teman, kalau misalkan itu bisa nyalain kameranya karena kita bakal joget bersama. Jadi kalau nggak kelihatan tuh nggak asik ya kan? Iya. Pada suka dengerin lagu koplo nggak? Lagu koplo apaan tuh? Iya. Coba Mas Benny boleh diputer dulu lagunya, ya kan? Pantatnya udah mulai pegel? Oke Kak Gracias, nggak apa-apa. Pantatnya udah mulai pegel? Coba digoyangin dulu badannya. Sambil kita tunggu lagunya dari Mas Benny. Mas Benny? Halo, Kak Benny? Udah siap? Pokoknya nanti siapapun yang tiba-tiba sama host langsung dipin videonya, jangan siap dipin jogetnya ya. Kalau aku pandang kerlip bintangan jauh di sana, Iya. aku dengar melodi cinta yang Siap-siap semuanya. rasa kembali gelora jiwa mudaku. Siapa yang baru dipin? Alunan lagu semerdu kopi dan
ngepin video-video yang seru-seru. Membuatku Asik. cintaku yang telah lalu. Api asmara yang dahulu pernah membara. Aloy, iya, goyangan yang mana? Tak jantungku Goyang jempol seakan boleh. terlena oleh pesona alunan kopi dangdut. Lanjut, tahan dan Gracia. Mas Fandri, goyangannya mana dong Mas Fandri? Senyum dulu. Iya. Ini Mas Fandri, goyang ala patung gitu ya, cuma cium-cium aja ya. Coba kita lihat lagi nih, siapa belum ya? Oh, Mas Arga pakai jempol. Bisa. Siapa lagi yang belum goyang? Fatma Putri, coba dong pimpin goyangannya. Ayo, Fatma Putri. Oh. Ayo, Fatma Putri mana nih goyangannya nih? Kalau ku pandang kerlip bintang nan jauh di sana, Kak Megi boleh. ku dengar melodi cinta yang menggema. Rasa kembali ke jiwa mudaku, karena tersentuh alunan lagu semerdu kopi dangdut. Takut Pak Indah. Api asmara yang dahulu pernah membara. Goyangannya mana? Semakin hangat bagai ciuman yang pertama. Tak jantungku seakan ikut irama. Goyangannya Meta, coba. Karena terlena Goyangannya oleh dong. pesona alunan kopi dangdut. Irama kopi dangdut yang ceria menyulut hati menjadi gairah. Membuatku merasakan cintaku yang telah lalu. Api asmara yang dahulu pernah membara. Semakin hangat bagai ciuman yang pertama. Tak jantungku seakan ikut irama. Karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut. Karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut. Semuanya. Keren semuanya, tepuk tangan. Wih. Sudah berkeringat, sudah lebih ceria lagi, lebih semangat lagi. Habis goyang dangdut ya. Tadi ada yang nanya, lagunya apa? Ini judulnya Kopi Dangdut. Jadi malam-malam dangdutan habis dengerin sharing yang luar biasa, nggak apa-apa ya. Biar relax dulu, biar nggak terlalu tegang, biar nggak terlalu pusing. Biasanya kalau ngomongin kerjaan tuh kayak pusing gitu ya. Entah yang udah dapat kerjaan, atau yang lagi bingung mau cari kerjaan baru, atau bahkan yang belum kerja ya. Oke, kalau gitu, karena semuanya udah fresh lagi, udah semangat lagi, siap lagi buat dengerin materi yang keren banget, langsung aja aku serahin lagi ke Kak Oke. Silakan Kak Oke. Oke, thank you Kak Eka. Wah, udah joget-joget bareng ya kita ya, asik ya. Oke, kita langsung aja masuk ke sesi Q&A ya teman-teman ya, tanya jawab ya. Gitu. Nah, ini udah ada Bro Arga Luntungan nih, udah raise hand. Silahkan Bro Arga. Kameranya dinyalain dulu dong Bro Arga. Mantap. Gimana Bro Arga? Malam semua. Boleh kedengaran? Malam. Kedengaran. Jelas. Malam juga. Nah, jadi perkenalan dulu, nama saya Arga Luntungan dari Kuskupan Manado. Jadi saya mau nanya. Ini sebenarnya lebih ke karena saya juga belum kerja dan saya juga mahasiswa tingkat akhir. Jadi beberapa tahun ini kan saya juga kuliah tapi sempat ketunda karena beberapa kali ketunda juga karena masalah ekonomi. Ini udah di dekat-dekat ujian terakhir, udah mau dekat-dekat, minimal udah mau ujian. Nah, sambil saya nyari dana, sambil saya itu
nyari-nyari uang untuk minimal tambah-tambah dana buat ujian, saya tuh kan kerja. Nah, kerja ya bisa dibilang usaha sendirilah, wirausaha, bikin puding, jual-jualan gitu. Nah, setelah mungkin uangnya udah cukup buat ujian, nah beberapa kali ujian, nah ini lagi nunggu, kebetulan dosen saya nawarin sambil kamu nunggu ujian, coba aja kamu ngelamar di LPK supaya bisa kerja di luar negeri. Nah, luar negerinya itu kan di Jepang. Jadi yang mau saya tanyakan juga, apakah harusnya bekerja dulu atau dapat gelar dulu? Karena bisa dibilang kalau saya kerja lebih dulu, udah pasti kan dikontrak di sana. Gelarnya bisa nggak dapat gelar. Tapi kalau misalnya saya pikirin gelar dulu, kesempatan ini juga nggak bakalan datang 2 atau 3 kali. Mungkin itu saja keresahan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih sharingnya Kak Arga. Salam kenal ya. Wah, jauh-jauh dari Manado ini. Tapi kita sekarang online, jadi udah nggak ada istilah jauh-jauh lagi. Kalau dulu kan jauh-jauh datang ke sebuah seminar tuh suatu hal yang langka. Nah, thank you sharingnya Kak Arga. Dan saya rasa ini juga suatu pengalaman yang mungkin juga beberapa teman-teman juga sudah sempat merasakan dulunya gitu ya. Kalau jawaban simpelnya gitu terkait apakah harus lulus dulu untuk kerja atau mungkin ya udah kerja aja kemudian gelarnya tinggal, mungkin yang bisa jadi beberapa pertimbangan ya. Ini kalau menurut saya pribadi, tapi kembali lagi ke masalah pribadi masing-masing. Kuliah itu tujuannya buat apa dulu? Apakah untuk memang mendapatkan gelar, untuk menjadi sebuah tanda prestasi, atau mungkin tanda terima kasih juga kepada orang tua, kan juga ada beberapa memang mungkin punya tujuan seperti itu ya, dan nggak salah juga sebetulnya. Atau mungkin memang bagian dari tujuan pribadi juga, saya pengen punya gelar gitu. Atau apakah memang yang penting punya gelar supaya bisa bekerja. Nah, kalau itu sudah mulai ditemukan, mungkin ya yang lebih tepat mungkin mungkin dirasa tujuannya memang lebih kepada untuk sebuah kepuasan pribadi untuk mendapatkan sebuah achievement, ya nggak apa, selesaikan dulu saja. Yang penting kita fokus kepada tujuan kita maunya seperti apa. Atau mungkin tujuannya adalah, oh aku pengen segera untuk mengumpulkan duit, dan memang kuliah itu untuk mendapatkan penghasilan cukup untuk kehidupan sehari-hari dan mungkin untuk kehidupan keluarga juga gitu. Ya kalau begitu mungkin langsung kerja saja, nggak masalah. Kemudian dilihat juga mungkin ya pekerjaannya membutuhkan gelar nggak, atau mungkin perkembangan karir berikutnya butuh gelar atau enggak. Kalau enggak, kalau saya bilang sih ya lanjutkan saja, coba aja langsung untuk coba apply kerjanya. Pandangan simpelnya kan kalau saya pribadi misalkan ya saya melihatnya ya kuliah kan untuk cari uang akhirnya gitu ya, untuk mendapatkan legitimasi. Kalau bisa dapat kerja duluan sebelum dapat gelarnya ya saya rasa tidak ada salahnya juga. Tapi kembali lagi tadi ya kebutuhannya seperti apa, dan kalau saya sih jangan takut untuk ngambil keputusan yang kamu rasa itu benar. Kalau kamu rasa aku harus selesaikan gelarnya dulu baru cari kerja, nggak apa-apa, jalanin aja. Tadi kayak katanya Mas Oga juga ya, nanti tahu-tahu ada jalannya kok. Jalan Tuhan itu kan nggak pernah kemana-mana ya. Dan mungkin kalau merasa oh nanti pasti akan ada dibukakan jalan lah kalau sudah melakukan suatu hal dengan baik, ya percayalah dengan hal seperti itu. Kalau saya pribadi juga fokusnya kalau pakai, kebetulan saya tuh diajarinnya dari dulu spiritualitasnya Ignatian gitu ya. Ada omongan namanya tuh magis gitu. Yang penting menjadi lebih baik dari hari ke hari. Hari ini yang penting lebih baik pada kemarin gitu ya. Dan mungkin lebih tepatnya lagi, yang penting hari ini maksimal semaksimal yang kamu mampu. Nggak mesti harus benar-benar oh kerjaan harus 100% kelar hari ini. Ya enggak sih, yang penting kamu rasa aku sudah maksimal hari ini, itu sudah cukup. Nah kalau saya punya pemahaman seperti itu. Jadi asalkan hari ini sudah cukup dilakukan dengan semaksimal mungkin dan dengan sebaik mungkin, yaitu sudah yang terbaik yang kulakukan, nanti jalan akan dibukakan dengan sendirinya sesuai dengan apa yang sudah aku lakukan. Jadi kalau aku sih percaya dengan hal seperti itu. Mungkin contohnya di bukangan jalan juga mungkin Kak Arga juga udah melihat tadi ya, dengan mencoba mencari uang sendiri untuk kuliah, untuk akhirnya ujian dan akhirnya sudah mau lulus gitu. Itu kan adalah salah satu jalan dibukakan oleh Tuhan juga kan, buat ternyata bisa loh kita mengusahakan sendiri. Dan kalau saya sih
salut sama Kak Arga yang bisa untuk mengusahakan sendiri sampai kuliah sampai mau selesai. So kembali lagi saja, Kak Arga memang pengennya mau seperti apa, yang cocok itu bagaimana. Karena lagi-lagi yang tahu persis kondisi saat ini dan tahu persis nanti kesempatan di depan seperti apa adalah Kak Arga. Dan jangan takut sih, menurut saya kalau bisa melakukan suatu hal secara maksimal pasti akan ada imbalannya. Kalau bahasa perusahaan saya pasti ada jalan. Gitu. Gimana Kak Mantap Arga? nih. Siap Kak, makasih. Mantap. Oke, thank you Bro Arga udah nanya. Benar. Jadi coba dengerin intuisi aja ya gitu ya. Intuisinya nih berkata apa nih? Kalau dibilang coba dulu aja gitu. Kalau misalnya nanti belum bisa keterima ya udah berarti jalanin apa yang ada dulu. Sambil setiap hari terus upgrade diri terus lebih baik dari hari kemarin. Oke, nih thank you juga Bro Reno udah bantu jawab. Ada lagi pertanyaannya dari ini aku sambil baca yang di kolom chat ya. Sambil teman-teman kalau ada yang mau tanya langsung boleh raise hand. Oke. Aku bacain dari Kak Emilia Meta. Dear Kak Loren dan Mas Reno, bagaimana dengan orang dalam? Padahal kita udah optimis banget nih bakal lolos tes akhir pas interview. Tapi pas dapat hasil fail. Gitu. Gimana Bro Reno? Menurut Bro Reno? Ini yang seru ini bahasannya kan. Biasanya ribut kalau di Twitter kalau masalah orang dalam ini. Saya kasih perspektif lain ya. Satu, seberapa yakin kamu tahu kalau gagalnya karena orang dalam? Kedua, ini perspektifnya seorang HR ya, dan saya ngasih perspektif lain ya. Ketika saya apply kerjaan dulu, itu yang daftar posisi itu paling enggak ada 500 orang. Terus dengan 500 orang tadi, kira-kira gimana caranya si rekruternya itu bisa menyeleksi dengan baik, ya kan? Dengan satu, pertama dilihat dulu semua CV-nya, dilihat LinkedIn-nya segala macamnya. Tapi ada 500 orang nih, cara ngecek semuanya secara optimal gimana, kan sulit, ya kan? Lebih lagi ya, kita nggak akan pernah tahu kemampuan orang itu seperti apa kalau belum pernah kita lihat langsung ketika bekerja, ya kan? Kalau cuma ngelihat CV pengalamannya apa, ada yang bilang mungkin, oh saya lulusan terbaik dari sebuah kampus atau apa, belum tentu loh dia jago di pekerjaannya, ya kan? Dan ini juga buat tambahan buat teman-teman ya, ternyata IPK itu tidak begitu menggambarkan kamu bagus apa enggak di perusahaan. Oke, jadi kalau kita bikin bagus apa, cocok-cocokan, cocok nggak dengan skill setmu, cocok nggak kamu dengan culture-nya gitu ya. Mungkin ada orang yang memang pinter bagus tapi karena perusahaannya itu nggak sesuai, culture-nya nggak sesuai, jadi nggak bisa bekerja dengan optimal. Nah, yang bisa membantu rekruter tadi mensortir kira-kira ada sekian ratus aplikasi, sekian ribu aplikasi. Rata-rata sih kalau contoh di tempat saya tuh satu posisi bisa sampai ribuan orang yang apply. Itu cara paling mudahnya gimana? Cara paling mudahnya dengan melalui referral dari tadi yang disebut sebagai orang dalam itu ya, teman yang sudah masuk di dalam perusahaan. Dan referral itu adalah sebuah proses yang sebetulnya ya legal-legal saja, karena itu kan membantu si rekruter untuk mendapatkan talent yang paling bagus, ya kan? Dan ini sudah dibuktikan dengan testimoni dari orang yang sudah bekerja di dalam. Orang dalam yang seperti ini, yang referral itu yang bagus ya. Dan beberapa perusahaan memang sudah punya program seperti itu juga. Kalau ada yang bisa ngasih referral, dan memang lolos dan kandidatnya bagus gitu ya, dan akhirnya bekerja secara full time di perusahaan, nanti dapat bonus. Itu juga ada seperti itu. Itu untuk apa? Membantu, memudahkan proses rekrutmen. Karena lagi-lagi karena talent itu kan marketnya saat ini sedang sangat-sangat panas dan kompleks gitu ya. Mencari talent-talent tertentu agak-agak sulit. Akhirnya salah satu cara untuk membantu prosesnya adalah dengan referensi dari orang-orang yang sudah bekerja di perusahaan. Itu contoh orang dalam yang benar. Ada juga orang dalam mungkin yang nggak tepat ya, misalkan kayak itu dari ini karena anaknya direktur udah masuk gitu, atau ini anaknya investor, atau ini anaknya donatur atau apalah gitu. Nah, itu yang kurang bagus. Nah, kalau saya sih daripada fokus masalah orang dalam tadi, lebih baik fokus pada diri sendiri. Kan itu suatu hal yang kita nggak bisa ubah ya. Kalau perusahaannya ternyata menggunakan orang dalam seperti itu, jangan dimasukin karena berarti perusahaannya kurang bagus, ya kan? Mending cari perusahaan yang lebih menghargai talentmu, yang lebih menghargai kerja kerasmu nantinya. Gitu. Dan tadi juga koneksi jangan dianggap haram ya. Koneksi itu membantu kita kok untuk mendapatkan pekerjaan yang tepat buat kita. Jadi gunakan sebaik mungkin. Ini contoh nih, 2 orang di depan ini Mas Oka sama saya dua-duanya ada pekerjaan dari koneksi. Salah nggak?
Menurut saya nggak juga, kita performanya bagus kok di perusahaan, soalnya bukan jadi suatu masalah juga bagi perusahaan. Gitu. Jadi fokuslah kepada hal yang bisa kita kontrol. Gitu. Jadi daripada nangisin masalah orang dalam ya, carilah yang lain karena ada yang lebih berharga buat kamu, ya kan? Kayak sama juga kayak jodoh gitu ya. Jelas-jelas udah ninggalin, jelas-jelas bikin kesel gitu. Ngapain ditangisin? Carilah yang lebih berharga buat kamu, pasti ada. Jadi saya punya teman gitu ya, dia sangat bergantung sama yang namanya orang dalam. Jadi dia nggak mau apply kerja kalau nggak dari temennya, teman yang dia kenal. Itu menurut saya aneh banget gitu. Kenapa lu nggak berani? Emang ada apa di dalam diri lu yang bikin kayak gitu? Kan jadi pertanyaan sendiri buat itu ekstrim yang lain gitu lagi kayaknya ya. Ekstrim yang iya, kebalikannya malahan. Ada aja ya orang ya. Iya. Nah, ini mungkin saya juga mau nambahin gitu ya. Orang dalam juga bisa jadi informasi tambahan yang mungkin buat rekruter gitu ya. Apakah ini orang benar-benar cocok nggak gitu di perusahaan itu? Culture-nya cocok nggak? Lalu skill set-nya yang tadi Mas Reno bilang cocok nggak gitu di perusahaan itu. Kalau memang dirasa kurang cocok ya mungkin rekruter akan mengambil jalan, oh ya udah nggak dulu mungkin kamu lebih cocok di tempat yang lain. Seperti itu. Gitu ya Mas Reno ya. Iya. Dan juga tadi kalau ada orang dalam enaknya apa? Kita bisa tanya kan, culture-nya bagus nggak? Perusahaannya oke nggak? Ya kan? Apa ya tadi tanya-tanya teman itu, dan itu juga penting loh sebetulnya. Jangan sampai kita masuk ke tahu-tahu kandang buaya gitu kan. Udah pengen banget karena kelihatan employer brandingnya keren, tapi pas masuk ternyata lu kok kayak gini. Gitu. Oke. Siap. Kita lanjut ya. Ini ada lagi Bro Hartanto nih, udah raise hand. Silakan Bro Hartanto. Mau nanya-nanya apa nih? Halo, Bro Hartanto. Ini Bro kan ya, bener nggak sih? Betul kayaknya. Bro, Yang boleh mungkin. on cam, Bro. Boleh on cam. Yes. Oke, silakan Bro Hartanto. Ada yang mau ditanyakan? Salam teman-teman Kanet. Salam Mas Reno. Halo. Pertanyaannya ada beberapa ya. Soalnya kebetulan agak mulai tertarik sama bidang IT ya. Kan kebetulan juga startup Dekakon ya. Untuk pertanyaannya sih yang pertama untuk switching karir ya. Apakah ada kayak standar ideal dari umur ya, segi umur untuk kita switching karir atau kita mulai fokus ke karir itu untuk membangun tingkat-tingkatnya seperti itu. Terus pertanyaan kedua, untuk perusahaan startup khususnya di bidang IT, apakah benar ke depannya itu mulai defisit pekerja yang untuk skill set tertentu? Misalnya dalam artian ada beberapa, misalnya kayak skill set di bidang IT, misalnya Google Cloud, apa di bidang data scientist itu banyak posisi kosongnya karena pekerjanya itu banyak bekerja yang tidak mencapai skill set tersebut. Kemudian untuk sertifikasi bidang IT, apakah menurut HR itu penting untuk sertifikasi bidang IT? Untuk kita misalnya dari awam ya, maksudnya kita sebelumnya bukan dari bidang IT, terus kita ingin bekerja di bidang IT, terus kita ambil sertifikasi yang sesuai dengan bidang tersebut. Apakah dalam lamaran nanti cukup berpengaruh atau ya tergantung juga gitu. Sama apakah untuk HR sendiri menggunakan ATS, Application Tracking System, apa masih manual kebanyakan untuk CV-nya? Oke. Sama masih ada, bentar, sorry ya, agak panjang. Siap. Aku sampai nulis dulu ini. Nanti nggak apa-apa, nanti kalau misalnya ada yang kurang tinggal saya tambah. Sama untuk kalau kita misalnya lamar suatu pekerjaan, sampai kapan sih kita tahu misalnya kita nggak diterima, misalnya sebulan atau 2 bulan. Soalnya misalnya kita udah follow up nih, misalnya 2 minggu setelah diinfoin akan diinterview. Tapi pas kita follow up dari HR-nya, dari recruiter-nya nggak dibales. Nah, sampai kapan kita boleh berharap bahwa mungkin dia kelupaan atau ya udah kita move on aja. Udah, sama yang terakhir, jangan lupa cek LinkedIn-nya buat koneksi. Udah, itu aja. Terima kasih.
Mas Reno. Oke, Thank you. baik. Waduh, pertanyaannya banyak. Oke, kita coba jawab satu-satu ya. Maaf, ini nulisnya di belakangnya Bon. Yang pertama soal career switch ya. Baiknya itu di batasan umur berapa. Ini yang agak-agak nggak bisa disamakan sebetulnya. Soalnya gini, kerja itu ada yang namanya skill yang spesifik sama ada yang disebut sebagai transferable skills. Ini bukan masalah generalis sama spesialis ya, tapi ada skill yang bisa ditransfer atau digunakan di perusahaan lain, di posisi lain, dan skill-skill yang mungkin memang spesifik hanya di posisi-posisi tertentu. Nah, kalau saya sih selama transferable skills tadi itu ada, saya rasa nggak ada masalah usianya berapa mau switching karirnya, itu nggak masalah, ya kan? Tapi kalau memang itu beda jauh skill setnya, mungkin memang tidak tepat untuk kita switch karir dalam waktu yang dekat. Karena kan akhirnya juga biasanya kalau sudah lihat usia kan otomatis akan disetarakan dengan level kerjaan biasanya ya. Kalau misalkan udah usia 40, itu kan asumsinya berarti harusnya kerjanya bukan level staff lagi dong, misalkan seperti itu. Nah, otomatis kan skill setnya juga harus lebih tinggi juga. Jadi memang switch memang jangan terlalu tua juga, jangan terlalu telat. Tapi telat itu seberapa sangat-sangat relatif karena tergantung juga dengan skill set apa yang ingin digunakan di pekerjaan yang baru tadi itu. Sebagai contoh, saya punya rekan kerja yang sudah punya pengalaman 20 tahun di project management. Tapi sekarang tahu-tahu pindah ke HR. Nggak nyambung, tapi transferable skills-nya banyak karena urusannya masalah project management tadi itu. Gitu. Jadi itu adalah contoh, nggak masalah, bisa aja kita pindah-pindah karir seperti itu. Hanya saja lihat dulu juga tadi ya, transferable skills seperti apa, posisi yang terbuka juga seperti apa, requirement perusahaan juga beda-beda ya, ada yang ngasih requirement usia, ada yang ngasih requirement pendidikan, dan lain sebagainya. Gitu. Kemudian berikutnya soal talent shortage. Yes, ini sangat sering terjadi. Talent itu jumlahnya terlalu sedikit untuk beberapa talent-talent teknologi, padahal banyak perusahaan mulai transisi ke transformasi digital. Mulai menggunakan makin banyak sistem-sistem yang menggunakan sudah bukan analog lagi, tapi sudah menggunakan software-software tertentu misalkan. Sehingga mereka juga butuh engineer, mereka butuh orang-orang IT infrastruktur, mereka juga membutuhkan mungkin orang-orang dengan kelasnya product manager dan lain sebagainya. Sehingga memang ini terjadi dan memang sangat langka. Kalau saya mau cerita, yang paling langka saat ini itu data engineer. Sekarang ya, nggak tahu besok. Jadi sama juga dengan omongan saya tadi barusan soal tidak ada pekerjaan yang paling bagus itu apa enggak. Tapi kalau ngomongin langka atau apa, sekarang cukup langka data engineer. Kenapa? Karena semua orang belajar di data analis, belajar analisisnya, tapi nggak ada yang belajar engineering datanya. Data engineer itu ngapain sih? Data engineer itu kerjaannya menyiapkan database, terus mengolah supaya datanya itu lebih mudah dibaca oleh si data analis. Jadi pipeline-nya malah di bagian supply awalnya ini gitu kan. Itu yang sekarang sudah sangat agak-agak langka. Lalu kalau untuk software engineer juga mungkin bahasa-bahasa yang agak-agak baru ya, misalnya kayak bahasa seperti apalagi yang agak baru selain ada Flutter lah. Flutter itu baru ada sekitar 4 tahun terakhir gitu. Nah, itu yang salah satu contoh talent yang cukup langka. Kemudian perlu nggak sertifikasi? Sertifikasi belum tentu perlu ya, karena biasanya sertifikasi cukup didapatkan dengan mengikuti course secara online sekarang ya. Jadi nggak perlu ikutan kelas-kelas yang mungkin harus datang secara fisik atau mungkin memiliki gelar tertentu. Jadi saya rasa sih sertifikasi itu belum tentu dilihat. Karena juga ada beberapa, bahkan kadang-kadang ya ijazah itu mungkin nggak dilihat juga. Tapi tergantung posisinya ya teman-teman ya. Saya punya contoh, saya pernah lihat ada engineer itu yang bahkan hanya lulusan SMA, tapi dia memang cukup canggih itu engineering itu, apa software programmingnya. Jadi tanpa mungkin ijazah pun juga bisa saja lolos untuk bekerja. Yang penting kan akhirnya lagi-lagi skill setnya mumpuni apa enggak kan, sesuai dengan job desk-nya apa enggak. Gitu. Jadi sertifikasi perlu apa enggak, coba dicari boleh. Tapi saya juga kurang tahu persisnya ya, karena saya juga bukan recruiter. Jadi nggak bisa bilang secara persisnya kira-kira recruiter A itu lihat apa enggak, B lihat apa enggak. Kemudian ATS, apakah semua perusahaan menggunakan ATS? Belum semuanya, karena ATS kan dia bayar, ya mahal juga. Nanti ada cost tambahan per kandidat yang direview atau cost tambahan per orang yang di-hire gitu kan. Jadi kan cukup mahal. Jadi tidak semuanya menggunakan ATS. Masih banyak yang masih prosesnya manual, simple mungkin menggunakan job street, terus diekspor jadi Excel gitu juga masih banyak. Jadi dan saya rasa ini bukan suatu hal yang perlu banget untuk ditakutkan untuk apa ya kan, kadang ada yang merasa
oh ya CV-nya harus dioptimas untuk ATS, kemudian untuk interview segala macam itu nanti juga harus siap-siap, soalnya nggak semuanya prosesnya sama dengan masa lalu gitu. Saya rasa sih nggak perlu pusing di sana ya. Kalau saya sih fokuslah bangun diri sendiri yang bagus juga, kemudian asal bisa membranding diri gitu ya melalui LinkedIn misalkan, kemudian melalui sosmed-sosmed kita, lalu juga membangun koneksi dengan orang-orang baru. Saya rasa itu lebih optimal daripada mikirin perusahaan pakai ITS apa enggak. Karena tadi ya, hal yang bisa kita kontrol sama hal yang tidak bisa kita kontrol. Kemudian soal berapa lama harus berharap menunggu jawaban dari perusahaan. Tergantung, karena ada perusahaan-perusahaan yang untuk mengisi sebuah posisi butuh berbulan-bulan, ada yang kurang dari sebulan, dan kadang juga ya tergantung ininya ya, tergantung posisinya seperti apa dan talent-talent yang apply juga seperti apa. Jadi kalau saya sih masalah berharapnya tadi, selama mungkin itu perusahaan yang mungkin kamu rasa adalah ada beberapa opsi gitu ya, mungkin dia opsi kedua, opsi ketiga gitu ya, silahkan cari opsi-opsi lainnya juga, sekalian daftar aja, nggak ada salahnya. Karena lagi-lagi ya tadi jodoh nggak kemana gitu ya, jalan yang dibukakan mungkin juga mungkin lebih tepat buat kamu juga gitu. Jadi nggak ada salahnya untuk mencoba-coba. Kalau memang berharap ke sana ya cobain terus aja, ya nggak apa-apa juga. Tapi dengan yang rasional juga ya, jangan kita pokoknya aku pengen di perusahaan ini gitu. Terus coba-coba apply sampai 2 tahun baru keterima. Nah setelah 2 tahun tadi baru keterima itu, kira-kira perusahaannya udah berubah apa belum gitu, masih sesuai nggak dengan keinginanmu dan mungkin skill setmu masih kepake nggak di sana. Itu juga perlu diperhatikan. Jadi ya dipikirin lagi aja kira-kira harus tungguin apa enggak. Ya sama kayak jodoh lagi-lagi. Udah bilang aku suka kamu gitu, terus ditungguin 2 bulan, 3 bulan dijawab, mau ditungguin berapa lama gitu ya. Jadi lagi-lagi masalah jodoh. Ini gara-gara Mas Oka tadi ngobrol soal jodoh nih, jadi nyangkut ke masalah jodoh. Gitu, menjawabkah Mas Tato? Oke, udah 2 jempol. Thank you banget Bro Reno. Aku mungkin mau nambahin sedikit soal sampai kapan kita berharap jawaban dari rekruter. Karena aku pernah ngalamin nunggu-nunggu berharap-harap, email tuh di refresh terus, WhatsApp dipantengin dan lain-lain kayak gitu. Nah, aku punya temen rekruter, dia bilang katanya, kalau emang kayak gitu, coba di follow up aja, kamu email follow up. Cuman email follow up-nya yang sopan, yang baik-baik gitu. Bahwa nanya, apakah perusahaan ini sudah mendapatkan kandidat untuk posisi tersebut gitu, atau bagaimana kelanjutan dari lamaran dari saya kayak gitu-gitu. Itu menurutku boleh sih dilakuin dan masuk akal menurutku gitu. Itu ya Bro Hartanto, mungkin boleh sedikit. Nah, itu juga bagus tuh ya. Jadi buat gambaran juga mungkin tadi kayak saya bilang satu posisi yang apply bisa ribuan orang. Lalu mungkin yang kosong ada berapa ratus ribu CV yang harus direview sama recruiter yang mungkin keselip atau mungkin ada yang prosesnya nyangkut di usernya misalkan, jadi di follow up juga itu adalah salah satu cara yang bagus juga. Gitu. Oke, thank you Bro Hartanto udah mau sharing dan nanya-nanya. Oke, kita lanjut ke Antonius Widi. Ini kita masih ada waktu kan ya? Masih. Oke, sip. Tanya, apakah betul bisnis milik keluarga punya usaha wajib perlu jabatan dan gaji sendiri sesuai peraturan yang berlaku? Kelas UD, CV, dan PT. Karyawan bawahan diatur oleh manajer dan owner sesuai peraturan bisnis produk yang berlaku. Benarkah? Oh, mungkin ketika dia menjalankan usaha milik keluarga, apakah harus menjalankan peraturan yang berlaku gitu ya? Jawaban pertanyaannya sepertinya seperti itu. Iya, kebetulan banget saya tuh baru kalau boleh klarifikasi masa pertanyaan ya, apakah memang harus mengikuti peraturan yang berlaku ya terkait pemberian gaji dan juga pemberian jabatan ya. Sebetulnya jabatan tuh nggak diatur kayaknya ya di hukum ya. Kan jabatan itu konsepnya memang beda-beda setiap perusahaan. Tapi untuk gaji memang diatur. Jadi pendapatan per karyawan itu ada jumlah minimalnya yang kita ketahui sebagai UMR, UMK, UMP itu ya. Dan itu memang diatur oleh undang-undang. Dan setahu saya terakhir itu untuk minimal gajinya itu berapa, itu hanya apply untuk perusahaan-perusahaan atau usaha-usaha dengan nilai omset tertentu. Jadi kalau omsetnya masih kecil, nggak mesti kita harus mengikuti UMR-nya tadi itu. Gitu. Jadi sangat tergantung ya dengan status usaha milik keluarga.
apakah memang sudah memiliki omset yang cukup banyak, karena kan juga sama dengan perpajakan juga ya. Pajak itu kan untuk yang omsetnya sekarang saya lupa, dulu tuh kalau nggak salah di bawah 5 miliar per tahun ya. Itu tidak bisa ngambil pajaknya UMKM. Tapi kalau sudah di atasnya itu perlu pakai pajak yang lebih tinggi bracketnya. Jadi sangat tergantung dengan kondisinya perusahaan. Tapi lagi-lagi namanya ini kan masalah kalau memang punya perusahaan gitu ya, punya usaha ya. Namanya mengelola karyawan itu kan perlu memperhatikan kesejahteraan karyawan, ya kan. Jadi perhatikan juga gajinya berapa, harusnya mencukupi untuk kehidupan sehari-hari. Kemudian juga jabatan itu kan membantu orang untuk merasakan punya meaning gitu ya, punya makna gitu dalam bekerja. Dan saya rasa itu juga perlu tetap diperhatikan. Memang tidak perlu ikutin aturan mungkin, tapi bisa ditentukan yang sesuai bagi usaha tersebut. Jangan-jangan mungkin emang karyawannya ya udah nggak apa-apa posisinya ini aja gitu. Yang penting saya hidupnya cukup gitu kan, nggak apa-apa. Yang penting tadi dipenuhi kebutuhannya karyawan gitu. Semoga terjawab ya, Mas Antonius Widi. Oke, saya mau say hello juga nih buat teman-teman dari JBI. Thank you banget ya udah translate omongan kita ke teman-teman tuli ini. Untuk Bro Herli nih, sama ada tadi teman dari JBI. Siapa ya satu lagi? Melania. Oke. Thank you banget ya Melania dan Herli. Kita lanjut lagi ya, kita ngobrol-ngobrol lagi. Saya agak kasihan kadang ngomong saya kecepatan ya, takutnya agak susah untuk menyesuaikan. Kayaknya aman sih ya, udah jago-jago nih Mas Herli sama Meliana. Oke, kita lanjut ya. Oke, semoga terjawab. Kita lanjut ke Stanis Mas Gagas. Jika nanti bekerja nanti pasti ada orang yang kita benci dengan kita. Entah saya benci dengan A atau sebaliknya. Sewaktu nanti kita bekerja dengan orang yang benci dengan kita, satu tim lebih jelasnya, bagaimanakah sikap kita agar terlihat profesional dengan rekan kerja lainnya, sehingga komunikasi, koordinasi, dan respect terhubung. Salam. Wes. Oke, wah. Pertanyaannya yang pertama mungkin ya, bencinya kenapa dulu? Nah, ya kan? tuh. Apakah mungkin ada beberapa hal yang perilakunya nggak disukai, atau mungkin dia ada sempat buat salah gitu ya, atau mungkin dia orangnya menyusahkan pekerjaanmu misalkan, nah bencinya kenapa dulu? Terkait profesional atau enggak, ini saya juga diajarin gitu sama direkturnya saya. Dia bilang jangan, ini masalah bias sebetulnya gitu kan. Kadang-kadang kita punya prekonsepsi. Mungkin kalau ketemu orang kita melihat orangnya bajunya nggak rapi atau apa, pasti orangnya malas gitu. Kemudian kita nggak suka sama dia gitu kan. Nah, untuk menghilangkan bias tadi ini atau bias tadi ini, kita perlu ingat bahwa sebetulnya setiap orang itu ketika bangun tidur ya, itu nggak ada kok yang bangun dengan intensi aku pengen jahatin dia. Iya benar. Ya kan? Jadi jangan beranggapan bahwa orang itu punya intensi jahat. Anggaplah orang itu punya intensi yang baik. Hanya saja mungkin perilakunya tidak sesuai atau menginterpretasikan dengan salah. Karena intensi kan ada dalam kepala ya. Nggak mungkin kita tahu intensinya Mas Oke apa, nggak mungkin aku tahu intensinya Mas Tanis apa gitu ya. Nggak mungkin aku tahu mungkin intensinya Romo Kristi apa gitu. Barusan juga lagi Romo Kristi ya. Jadi intensi itu kan nggak kelihatan, tapi ada action atau ada perilaku yang dikeluarkan berdasarkan intensi tersebut. Mungkin perilakunya kita melihatnya sebagai perilaku yang tidak sesuai. Gitu. Jadi nggak sama dengan intensi yang diharapkan oleh si orang tadi. Sehingga pertama yang harus kita ingat, tidak ada yang punya intensi jahat ya sebelumnya ya. Itu pertama. Dan kemudian untuk profesional bagaimana? Ya tadi ingat saja bahwa kita tuh di dunia kerja. Ini bukan dunia personal, ini dunia yang profesional. Sehingga kalau ada buat salah atau apa, tidak sepakat, tidak setuju, mungkin sering berantem, ya nggak apa-apa di kantor. Tapi bukan berarti di luar kantor kita tetap harus musuhan. Kayak inilah misalkan, pemain bola itu ya, zaman sekarang itu kan pemain bola sering transfer tim gitu. Tetap mereka tetap tempur gitu ya di lapangan bola. Tapi kan di luar pertandingan mereka tetap temenan. Mereka tetap hanging out bareng gitu ya, nongkrong bareng gitu, terus saling respect, nggak masalah. Karena lapangan bola pekerjaannya mereka ya di lapangan bola saja gitu, nggak di tongkrongan intinya. Jadi pisahkanlah dunia profesional dengan dunia personal. Dan ingat juga tadi ya, tidak ada orang yang punya intensi yang jahat.
nggak ada orang bangun pokoknya gue pengen jahatin dia gitu. Itu kayak cuma ada di sinetron mungkin ya yang punya intensi seperti itu gitu. Ya, gitu ya. Jadi ya, Bro, siapa ini tadi ya? Mas Stanis, Mas Gagas. Nah, gitu. Jadi semoga terjawab ya. Sama-sama. Ya, oke, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Nih, barusan ada yang bertanya, Mas. Sans PDW, bagaimana cara menolak kenaikan jabatan dengan baik agar tetap di posisi yang sesuai dengan keadaan saat ini, karena tahu kemampuan diri. Oke. Caranya gimana? Tapi ada ada hal yang perlu digali dulu ya, mungkin. Kenapa merasa diri belum mampu, itu dulu yang mungkin harus diperhatikan. Dan tadi saya juga menghormati pilihan masing-masing tadi ya, karena setiap orang punya jalan yang berbeda-beda, punya tujuan yang berbeda-beda, jadi ya nggak masalah juga kalau misalkan nggak pengen naik jabatan, aku pengen di sini aja karena sudah nyaman. Nah kan tinggal cara ngomongnya bagaimana ya. Ya tentu ngomongnya dengan baik-baik gitu ya kepada manajer, kepada leader gitu, Pak, Bu, saya rasa saya lebih tepat di posisi ini mengingat kebutuhan saya juga sudah dicukupi dan saya rasa ada kandidat lain yang lebih sesuai mungkin untuk jabatan yang sedang ditawarkan kepada saya, misalkan seperti itu. Itu juga bisa untuk dilakukan untuk menolak. Tapi saya rasa nggak perlu untuk bilang karena saya nggak mampu gitu. Nanti pasti dibalas lagi sama leadernya bilang, "Loh, kamu tuh mampu, nggak apa-apa," gitu. Akhirnya kan maksa ya. Mungkin cukup bilang seperti itu saja gitu. Yang intinya bahwa saya sudah cocok dengan posisi sekarang dan saya belum menginginkan atau membutuhkan kenaikan jabatan. Saya rasa itu nggak apa-apa untuk disampaikan. Dan akhirnya lagi-lagi yaitu ujung-ujungnya si manajernya mau nggak terima alasan tadi gitu ya. Dan ini agak sulit tergantung juga dengan hubungan dengan si manajer. Makanya tadi saya tanya, kira-kira kenapa dulu pengen tetap stay di posisinya? Mungkin itu malah jadi kesempatan yang bagus karena mungkin nggak berbeda jauh juga dengan kondisi kerja yang saat ini gitu ya. Tapi juga memang ada beberapa mungkin pekerjaannya sangat beda jauh, mungkin loncat dari staff tiba-tiba jadi supervisor gitu kan, ya pekerjaan sudah berbeda jauh gitu. Sehingga karena perbedaan tadi mungkin merasa belum mampu atau merasa belum cocok, tapi ya juga nggak ada salah juga untuk dicoba sebetulnya. Karena kita kan kadang-kadang nggak tahu dengan kemampuan diri kita. Ada konsep psikologi gitu ya, kalau di team building namanya Johari window. Johari window itu seperti melihat sebuah jendela, ada 4 panel kaca gitu. Nah, 4 panel itu ada macam-macam. Ada panel yang kita melihat diri sendiri seperti apa, ada panel yang orang lain melihat diri kita seperti apa, kemudian kita bandingkan di panel ketiga, orang lain melihat kita seperti apa, nama diri kita seperti apa tadi, ada bedanya nggak? Ada nggak mungkin yang kita terlupakan gitu ya. Kemudian panel keempat memang selalu kosong, karena itu adalah hal-hal yang mungkin nggak bisa dilihat oleh siapapun, baik diri sendiri maupun orang lain. Nah, kadang kan mungkin manajer kita melihat, oh kamu sepertinya mampu nih untuk mengisi posisi ini, ya diambil aja gitu, coba dulu saja. Ya nggak ada salah juga untuk mencoba, tapi kembali lagi kepada keputusan masing-masing ya. Karena memang agak sulit gitu menolak kenaikan jabatan karena memang biasanya orang berharap malahan ya untuk kenaikan jabatan ya. Yang saya lihat sih biasanya yang menolak itu cukup bilang saya nggak mau karena memang belum membutuhkan dan tidak menginginkan. Itu sudah cukup untuk disampaikan. Gitu. Thank you. Ini nambahin lagi nih si Sansing. Faktor gaji yang lebih utama, karena kalau naik jabatan untuk gaji akan ada selisih. Kalau jabatan lebih tinggi tapi gaji lebih rendah, wah. Kalau gini berarti negosiasi supaya gajinya naik juga, mana jabatan gajinya turun ya. Jangan mau ya, mungkin karena masuk bracket pajak yang berikutnya kali ya, jadi gajinya tiba-tiba berubah jauh gitu mungkin. Nah, ya ini yang perlu dinegosiasikan juga. Lo masa naik jabatan gajinya malah turun, ya nggak mau dong saya. Itu juga sebuah alasan yang bagus tuh, jadi alasan yang kuat kan. Gitu. Paling nggak dinaikin juga lah posisinya, gajinya ya sesuai dengan posisinya. Gitu. Oke, siap. Oke, thank you Bro Reno. Tadi adalah pertanyaan terakhir dan nanti minta tolong Reno untuk kasih 3 orang yang punya pertanyaan yang bagus-bagus nih. Gitu ya. Nanti sebelum kita foto, Reno akan kasih tahu siapa yang pertanyaannya yang paling bagus gitu ya. Oh, yang pertanyaan yang mana gitu ya. Iya, Reno. Gitu, oke. Teman-teman, kita sudah mau di penghujung acara. Nanti sambil Reno pilih.
nanti juga Reno akan memberikan closing statement buat kita semua sebagai OMK. Kita harus gimana sih buat menghadapi dunia kerja yang ada sekarang ini, bahkan sampai 5 tahun, 10 tahun ke depan kita harus gimana gitu ya. Tadi Reno udah sharing banyak banget skill-skill yang komunikasi, berpikir kritis, dan lain-lain ya. Bahkan skill-skill yang tidak bisa digantikan oleh robot gitu ya. Karena kita kan nggak mau gitu ya, kita kerja sekarang tapi ke depannya nanti kita di PHK digantikan oleh robot. Kan itu jadi bingung kitanya. Jadi buat teman-teman harus terus upgrade diri gitu ya. Oke, Bro Reno, sudah Bentar dipilih? dong, Mas. Susah ini, pertanyaannya bagus-bagus semua ini. Bagus-bagus semua ya? Oke. Silakan, nggak apa-apa. Oke, sambil menunggu, tadi udah kayak enakan manggil bro nih Mas Reno ya. Sorry nih Mas. Oke, sambil menunggu teman-teman, kita juga mau ada sesi foto bareng. Jadi jangan keluar Zoom dulu, gitu ya. Kita akan foto bareng. Gitu. Dan nanti foto bareng kita on cam semua ya teman-teman ya. Kalau bisa semuanya on cam. Dari sekarang sih lebih baik sih, gitu ya. Yuk semuanya on cam yuk. Oke, sambil nunggu on cam mungkin boleh pengumuman kali ya, Mas ya. Boleh. Silakan. Oke. Tak tuliskan aja Mas Oke yang baca atau saya yang baca sendiri nih? Mas Reno aja yang baca. Oke. Untuk pertanyaan menurut saya yang paling berkesan ya. 3 kan tadi? 3, betul. Oke, 3 orang. Yang pertama saya mau ngasih apresiasi ke Kak Arga karena sudah sharing tadi soal pengalamannya. Jadi itu satu pemenang ya, yang bagus pertanyaannya dan sharingnya. Dan saya rasa juga bisa relate juga buat teman-teman karena juga teman-teman masih punya persimpangan dalam hidupnya ya untuk memutuskan mau ke arah mana. Mungkin awalnya saya juga pernah lihat juga ada teman-teman yang dulu harus milih gitu, kuliah ke luar negeri atau stay di dekat rumah karena orang tuanya sakit. Itu adalah salah satu kondisi yang memang tidak semua orang mungkin akan bisa relate atau akan menemukan, tapi itu adalah keberanian untuk cerita gitu, keberanian untuk akhirnya sharing, itu saya rasa bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Nah, yang kedua yang saya suka banget tuh masalah orang dalam. Jadi Kak Emilia, saya juga mengasih apresiasi karena ini pertanyaan yang paling sering muncul gitu ya. Dan saya rasa tadi itu kembali lagi ke masalah kita lihat mana yang kontrolnya di dalam diri kita, mana yang di luar diri kita. Bahasa psikologi juga tuh locus of control gitu ya. Kita mana yang bisa kita kelola, mana yang tidak. Yang tidak bisa kita atur, jangan dijadikan overthinking aja gitu. Lebih baik kita memikirkan hal-hal yang memang kita bisa selesaikan sendiri. Kemudian yang ketiga, saya mau apresiasi yang pertanyaannya paling panjang tadi, Mas Hartato. Terima kasih, pertanyaannya sangat komplit. Dan ini saya rasa cukup menggambarkan proses mencari kerja secara umum ya. Kita biasanya mencoba untuk upgrade skill, melihat skill kita sudah sesuai atau enggak, udah menyesuaikan tadi titik A-nya seperti apa, udah ngambil langkah-langkah, tinggal ke titik B-nya nih yang paling mungkin agak-agak masih khawatir gitu ya, masih agak belum berani atau belum yakin dengan kira-kira ini udah sesuai belum yang aku lakukan. Jadi tinggal tabrak dulu aja, maju dulu aja, saya ambil kata perusahaan sebelah, mulai aja dulu. Jadi selesaikan, dicoba dulu aja, nanti tahu pasti akan ada jalannya juga. Gitu. Itu loh Mas Oke. Thank you Mas Reno. Buat teman-teman yang tadi terpilih pertanyaannya, nanti silakan DM ke Instagramnya OMKNet. Nanti kita akan kirimkan hadiah gitu ya. Silakan DM ke Instagramnya OMKNet. Oke, sekali lagi thank you Mas Reno sudah mau sharing seputar karir bareng OMKNet di Ngobras kali ini. Terima kasih juga teman-teman yang ikut dari awal sampai akhir, lalu juga yang tadi sudah bertanya dan aktif sampai selesai. Nah, sebelum tutup, sebelum kita foto, ada beberapa info nih. Yang pertama, bulan depan kita akan ada acara OMKNet selanjutnya gitu ya, di bulan Mei. Namanya Katalog Gue. Kata kese asik untuk lo dan gue. Asik. Oh, namanya keren ya. Keren dong. Nah, untuk Katalog Gue bulan depan, kita akan ngebahas soal devosi, kekayaan devosi dalam gereja Katolik. Jadi buat teman-teman yang suka berdevosi, silahkan diikut nanti di bulan depan.
gitu ya. Nah, bareng sama Romo Habel gitu ya. Oke, teman-teman, yang kedua saat ini oh enggak, ini enggak jadi ya. Oke. Ya, satu aja berarti tadi infonya. Oke. Sekian sudah berakhir juga acara ngobras kita pada malam hari ini. Terima kasih Mas Reno sekali lagi. Terima kasih teman-teman JBI. Terima kasih teman-teman OMKNet. Terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir. Banyak banget ilmu yang kita dapetin dari Mas Reno gitu ya. Jadi bukan pertanyaannya tentang bagaimana menulis CV yang baik, bagaimana interview yang baik, tapi pertanyaannya balik lagi ke dalam diri kita sendiri. Kita maunya seperti apa gitu ya di dunia kerja. Sehingga itu yang bisa kita dapetin ke depannya. Oke. Tambahin dikit boleh Mas, biar Boleh. agak nyantol ya. Pekerjaan itu Silakan. lagi-lagi, ini saya ngutip teman saya dia ngomong, dia bilang kerja itu 90% dari hidup gitu ya. Sebagai gambaran ini bukan hanya sekarang, dari zaman dulu kalau teman-teman lihat ada kan orang-orang Amerika atau Inggris itu namanya Taylor nama belakangnya, ya. Atau nama belakangnya Smith, atau nama belakangnya apalagi, paling dua itulah ya. Kenapa nama belakangnya Taylor? Karena dulu keluarganya kerjaannya apa? Penjahit, Taylor. Kenapa namanya Smith? Karena dulu kerjaannya apa? Kerjaannya penempa besi, blacksmith. Jadi nama itu bahkan nempel ke keluarga karena keterampilan tadi diturunkan ke keluarga, dan segitulah nempelnya pekerjaan ke dalam hidup. Jadi kebaikan lagi, kamu mau cari apa, kamu mau melihat hidupmu mau seperti apa, itulah pekerjaanmu, itulah karyamu. Nggak masalah jabatan, nggak masalah gaji, kamu ingin berkarya seperti apa. Itu aja Mas Oke. Thank you banget Bro Reno sekali lagi. Yes, oke. Semoga sharing malam hari ini kita bisa dapat banyak ilmu buat kita terapin di dunia kerja nanti gitu ya teman-teman ya. Nah, sebelum kita doa penutup, kita foto bareng. Semuanya wajib on kamera buat foto bareng ya. Gitu. Jadi jangan ada yang malu-malu. Yuk, semuanya on cam biar kita difoto. Nanti fotonya juga akan dikirimin ke teman-teman semuanya. Silakan. Yuk kita on cam semuanya. Ada yang belum on cam nih, ada Vivi, Tuti Triana, Kusuma Gracias, banyak. Ayo. Siapa lagi nih? Yuk on cam yuk. Martinus Yudi, oh sudah, oke. Mas Antonius Widi, Fridia, Yohanes Samuel, Yohan, yuk semuanya on cam yuk. Oke. Sesi fotonya bakal dibantu sama Kak Fridia ya, Kak Fridia. Silakan Kak Fridia. Oke, sebelum foto, mungkin teman-teman ada yang mau ganti virtual background-nya. Nah, ada Mas Beni sudah kirim virtual background-nya di kolom chat. Gitu ya, jadi teman-teman silakan kalau mau ada yang mau pakai background, dilihat di kolom chat. Oke. Ya, silakan Fridia. Siap ya teman-teman ya. Itu ya Fred, ini kita nggak